Bab 2521 Sebuah perjudian. Di antara mereka, He Dao bernama Zhou menyumbangkan 3 koin Xing Yuan kepada Lu Ye, dan yang lainnya pada dasarnya hanya 1. Sebaliknya, penguasa kota He Dao yang ia dan Yuan Si bunuh bersama pada akhirnya justru menyumbangkan 2. Lu Ye tahu bahwa jumlah koin Xing Yuan yang bisa ia dapatkan dari membunuh He Dao bergantung pada seberapa banyak yang telah ia berikan dalam pertempuran. Umumnya, jika ia hanya menebus pukulan terakhir, itu hanya akan menjadi 1. Jika ia membunuh penguasa kota He Dao, ia seharusnya menyumbangkan lebih banyak, jadi hanya dengan begitu ia bisa mendapatkan lebih banyak. Ini hanyalah panen dari membunuh He Dao. Dalam pertempuran antara dua kota He Dao ini, lebih dari 130 orang Rongdao tewas di tangannya. Meskipun peluang mendapatkan koin Xing Yuan dengan membunuh Rongdao tidak setinggi sebelumnya, peluangnya besar dan panennya cukup mengesankan. Ini adalah kasus ketika ia pertama kali memasuki padang salju. Jika situasinya terus berlanjut seperti ini, rencananya untuk dengan cepat mengumpulkan koin Xing Yuan dan menukarnya dengan harta atribut sepenuhnya dapat dilakukan. Lu Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan pertempuran berikutnya. Baru 2 hari berlalu sebelum dan sesudahnya, Lu Ye yang sedang memulihkan diri tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia membuka matanya, keluar dari rumah besar, dan mendarat di menara tinggi di kota itu. Ketika ia mendongak, ia melihat sebuah kelompok pertempuran di depannya dalam kehampaan. Kei Jiao, selain kelompok pertempuran ini, ada 2 kota He Dao yang saling berhadapan di kejauhan. Salah satunya tampaknya sedang diserang. Di samping Lu Ye, Yuan Si telah berdiri di sini untuk waktu yang lama. Rupanya, ia juga memperhatikan pergerakan itu dan datang untuk menyelidiki seperti dirinya. Orang dewasa, Yuan Si mengangguk, melihat ke sana kemari di antara 2 kota He Dao, dan berkata, Dadutong, menurutmu tingkatan apa kedua kota He Dao ini? Lu Ye melihat dan menjawab, dilihat dari skalanya, seharusnya setingkat surga, tetapi kecelakaan tidak dapat dikesampingkan. Yuan Si Keng adalah yang paling terkejut. Menurutku juga begitu. Siapa musuh dan siapa kawan? Tanya Lu Ye. Yuan Si menggelengkan kepalanya, aku belum tahu. Tidak bisakah itu ditentukan oleh tanda resonansi? Lu Ye bingung. Yuan Si tersenyum misterius, jangan sibuk dulu. Jarang sekali menemukan hal yang baik seperti itu, jadi tentu saja aku harus bertaruh. Lu Ye bingung ketika mendengar ini. Dia tidak tahu bagaimana cara bertaruh dalam hal ini. Namun, dia tiba-tiba menemukan beberapa hal lain. Dia berbalik dan melihat sekeliling dan berkata, apakah Xiaodi mengaktifkan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Fata Morgana? Benar sekali, mari kita sentuh dengan tenang terlebih dahulu, lalu buat musuh terkejut. Yuan Si sangat bersemangat. Meskipun dia cukup kuat, dia bisa membunuhnya secara langsung, tetapi jika ada cara yang lebih menghemat waktu dan tenaga, tentu itu akan menghemat banyak kesulitannya. Itulah sebabnya dia tidak membiarkan Yu Dai segera mengonfirmasi identitas masing-masing, karena begitu dia melakukannya, baik musuh maupun kita sendiri akan tahu bahwa kota He Dao lain telah menerobos masuk. Keterampilan rahasia yang ditinggalkan oleh Meraj memberi kota Yuan Si kesempatan untuk tampil. Kalau tidak, akan sulit bagi kota He Dao sebesar itu untuk mendekati medan perang tanpa ketahuan hanya dengan mengandalkan formasi penyembunyiannya sendiri. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa dari kedua kota itu, yang mana milik orang-orang kita? Tanya Yuan Si. Lu Ye melihatnya dan berkata dengan jujur, aku tidak tahu. Yuan Si menunjuk ke salah satu dari mereka, aku yakin yang ini milik musuh. Ternyata itulah yang dia maksud ketika dia mengatakan ingin bertaruh. Baru saat itulah Lu Ye menyadarinya. Kota He Dao yang dia maksud bukanlah kota yang diserang. Situasi di medan perang sangat jelas. Ada 5 He Dao yang bertempur di sana, 2 di satu pihak dan 3 di pihak lain. Meskipun ada selisih jumlah, situasinya seimbang. Dapat dilihat bahwa kekuatan kedua mitra itu tidak diragukan lagi lebih kuat, sehingga mereka dapat mengalahkan lebih banyak dengan lebih sedikit. Di kota He Dao yang diserang, pasti ada He Dao yang tinggal di belakang untuk menjaganya. Demikian pula, pihak penyerang juga memiliki He Dao yang memimpin pasukan. Dilihat dari situasi ini, seharusnya ada total 3 kota He Dao di satu sisi dan 4 di sisi lain dari 2 kota He Dao tingkat surga ini. 2 He Dao yang berpartisipasi dalam pertempuran kemungkinan besar berasal dari pihak yang diserang, karena jumlah He Dao secara keseluruhan tidak menguntungkan dan sulit bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Yuan Si sebenarnya tidak tahu pihak mana yang merupakan musuh. Dia hanya membuat penilaian yang paling masuk akal berdasarkan situasi saat ini. Karena jika dia memilih dengan benar, kemungkinan besar tidak ada He Dao di kota target, dan akan sangat mudah untuk menghancurkan kota itu. Bahkan jika dia membuat pilihan yang salah, itu tidak masalah. Ketika saatnya tiba ketika tubuhnya terekspos, dia bisa langsung bergegas ke medan perang untuk membantu. Bagaimanapun, tidak peduli apakah dia benar atau salah, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Lu Ye mungkin menyadari pikirannya, mengangguk sedikit dan berkata, aku akan berperang denganmu. Yudi tidak bisa bergerak dan harus tetap tinggal di kota. Huan Qing tidak bisa mengandalkannya, apalagi Rongdao yang tersisa. Tidak banyak orang. Itu tidak ada artinya untuk membantu Yudi melindungi kota. Akan terlalu sulit bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk bertarung. Meskipun Lu Ye juga seorang Rongdao, kekuatannya masih belum sebanding dengan mereka. Hati-hati, Yuan Si memperingatkan. Kota Yuan Si sudah berada di bawah kendali Yudi, dan perlahan-lahan mendekati kota target. Teknik rahasia Fata Morgana itu sangat bagus, dan tidak ada yang menyadari petunjuk apapun dalam keseluruhan proses. Tentu saja, ini mungkin juga terkait dengan fakta bahwa musuh dan kita sama-sama terganggu. 7 He Dao, entah mereka muncul atau tidak, semuanya memiliki urusan masing-masing. Siapa yang masih bisa berkonsentrasi menjaga keempat sisi?
Di kota Hedao target, semuanya sunyi, hanya ada beberapa Dao Fusion yang terbang maju mundur, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka lakukan. Setelah beberapa saat, Yuan Shikeng hampir menempel di wajah orang lain. Suara Yudi tiba-tiba keluar dari aula tengah, itu musuh. Pada saat itu, dia menggunakan tanda resonansi di Mutiara Hedao untuk menentukan identitas pihak lain. Yuan Shi membuat taruhan yang tepat. Inilah yang dia tunggu, dan dia segera bergerak untuk membunuh sang jenderal. Para prajurit Tao melancarkan serangan mereka dan melesat maju tanpa ragu-ragu, menciptakan badai teratai hitam. Lu Ye mengikutinya dari dekat, dan ketika pedang itu menyala, pedang itu jatuh dengan keras. Formasi pelindung kota Hedao yang menjadi target segera beriak. Para biksu di kota itu bahkan tidak bereaksi terhadap perubahan yang tiba-tiba itu. Baru setelah kota itu berguncang, mereka tampak ngeri, karena mereka tidak tahu kapan kota Hedao akan mendekat. Yuan Shi dan Lu Ye telah terbunuh, jadi Yudi tentu saja tidak perlu mempertahankan teknik rahasia meraj, yang membutuhkan kekuatan. Seperti yang diharapkan Yuan Shi, tidak ada Hedao yang tersisa di kota Hedao ini, karena keempat Hedao mereka telah berperang. Mereka ingin mengakhiri perang dengan cepat. Meskipun formasi kota masih dipertahankan oleh Hedao, mereka tidak dapat mengerahkan potensi penuh mereka. Fungsinya, dapat dikatakan bahwa kekuatan formasi pelindung kota Hedao ini bahkan lebih kuat daripada yang ditembus bersama Lu Ye dan Yu Dai sebelumnya. Begitu mereka berdua bergerak, mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka akan menerobos formasi lawan bahkan tanpa minum secangkir teh. Pergerakan di sini begitu kentara sehingga para biksu di dua medan perang lainnya tentu saja menyadarinya. Kelima orang Hedao yang sedang bertarung berbalik dan segera melihat mereka. Salah satu dari mereka tampak gembira dan berteriak, Luo Feng, terima kasih rekan Taois karena telah membantu kami. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan ini. Alis rekan di sampingnya yang tertekan juga langsung mengendur. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti itu, dua orang pembantu akan tiba-tiba keluar. Terlebih lagi, tindakan kedua pembantu ini sangat bijaksana, mereka pergi langsung ke menyerang kota Hedao milik lawan dapat dikatakan telah mengenai ular sejauh 7 inci. Secara relatif, hal itu lebih berguna daripada datang langsung untuk bergabung dalam pertempuran. Di tempat lain, di depan kota Hedao yang diserang, pemimpin biksu Hedao tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah kota Hedao miliknya sendiri, wajahnya berubah drastis. Dia memimpin pasukan untuk menyerang kota. Awalnya dia berencana untuk menerobos kota dengan cepat dan mengakhiri pertempuran. Namun, ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa rumahnya sebenarnya telah dicuri. Dia tiba-tiba panik karena dia melihat dengan jelas bahwa di bawah serangan musuh yang ganas, rumahnya terlindungi. Tirai cahaya dari formasi besar itu semakin redup. Dalam keadaan seperti itu, formasi pelindung tidak dapat bertahan lama. Begitu formasi itu hancur dan musuh menyerbu ke kota dan menghancurkan Mutiara Hedao, kekuatan penguasa kota akan terpengaruh, dan keseimbangan kekuatan semula akan hancur dalam sekejap. Diam-diam dia kesal. Jika dia tahu lebih awal, dia akan tetap tinggal dan tidak keluar untuk membunuh. Namun dia tidak menyangka bahwa musuh akan mendekat dengan diam-diam. Kapan kota Hedao kecil datang untuk membunuh mereka? Tidak ada yang menemukannya. Kita harus segera mengembalikan bala bantuan. Kalau tidak, semuanya akan berakhir jika formasi pertahanan kota hancur. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan segera berbalik dan terbang menuju kota asalnya, Hedao. Datang kapanpun kau mau, pergi kapanpun kau mau. Tempat macam apa ini menurutmu? Suara wanita yang dingin tiba-tiba terdengar, dan kemudian sosok cantik terbang keluar dari kota Hedao yang diserang, mengabaikan banyak jalur fusi musuh. Musuh yang bersiap untuk kembali untuk bala bantuan terjerat. Hedao wanita ini tidak diragukan lagi adalah rekan Na Luo Feng. Dia juga bertanggung jawab atas formasi pelindung kota Hedao tadi. Melihat musuh ingin pergi, dia segera muncul untuk menghentikannya. Tidak hanya dia keluar, tetapi orang-orang Rongdao di kota itu juga keluar bersama. Dalam sekejap, di samping kota Hedao, terjadi pertempuran yang kacau, dengan tentara Tao terbang dan kekuatan Tao berfluktuasi. Pertempuran menjadi semakin kacau karena pengaruh kota Yuanxi yang kuat, tetapi pihak yang menyerang dan bertahan mengubah posisi. Tawa keras Na Luo Feng bergema di kehampaan, beberapa sampah berani mencoba menipuku, sekarang kau tahu betapa kuatnya mereka. Wajah ketiga lawan, Hedao, sehitam dasar panci. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Meskipun mereka 3 lawan 2, mereka tidak pernah menang. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan Hedao yang tersisa kalah. Dia memimpin pasukan untuk menyerang kota Hedao milik orang lain. Kalian harus tahu bahwa ini adalah pendekatan yang sangat berisiko. Begitu seseorang mengambil kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam, mungkin akan ada konsekuensi yang sangat buruk. Sama seperti sekarang, cepat dan keluarlah dari alam Hehe, atau aku akan membuat jiwa kalian terbang saat kota ini hancur. Yuanxi mengancam dengan keras di depan kota Hedao. Alasan utamanya adalah bahwa orang-orang Fusion Dao itu masih berjuang untuk mempertahankan formasi pertahanan kota, berharap bahwa harmoni Dao mereka sendiri akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Ini tidak diragukan lagi akan menunda kemajuannya dan Lu Ye dalam menghancurkan kota, membuatnya sangat kesal. Dalam menghadapi hidup dan mati, seseorang akhirnya membuat pilihan yang tepat. Orang-orang Rongdao di kota itu juga tidak bodoh. Melihat situasi di dua medan perang, mereka tahu bahwa situasinya sudah berakhir. Keempat anggota Rongdao mereka sendiri terjerat dan tidak dapat kembali untuk meminta bantuan. Dua musuh yang tiba-tiba keluar tampaknya sangat efisien dalam menghancurkan formasi. Tidak akan lama lagi formasi besar di kota itu akan hancur. Bagaimana mereka, sekelompok orang Rongdao, dapat menahan serangan mematikan mereka? Bab 2522 Aku adalah Dao Fusion.
Jadi setelah kata-kata kasar Yuanxi keluar, Lu Ye melihat banyak Dao Fusion bergegas ke aula tengah dengan tidak sabar, dan aura mereka menghilang satu persatu. Rupanya, mereka semua berlindung di alam Hehe dengan bantuan mutiara Hedao. Meskipun mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Beberapa orang memimpin, dan yang lainnya mengikuti. Dalam waktu singkat, tidak ada seorang pun yang tersisa di kota. Lu Ye merasa sangat tertekan ketika melihatnya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika formasi itu tidak rusak, dia tidak akan bisa masuk dan membunuh musuh. Dia hanya bisa melihat para Dao Fusion melarikan diri tanpa daya. Tanpa pemeliharaan orang-orang Rongdao, kekuatan perlindungan dari barisan besar kota itu sangat berkurang, dan tidak mungkin lagi menahan serangannya dan Yuanxi. Setelah beberapa saat, formasi itu hancur, dan Yuanxi berbalik dan menuju medan perang para prajurit Hedao. Hanya suara yang sampai ke telinga Lu Ye, aku akan menyerahkan ini padamu, Dadu Tong. Adegan ini, terasa familiar, seolah-olah baru saja terjadi. Lu Ye juga familiar dengan proses tersebut, dan ia langsung menyerbu ke aula tengah lawan, menghancurkan mutiara Hedao, dan mengumpulkan banyak pecahan. Prosesnya sederhana dan rapi. Kemudian, pecahan-pecahan itu dibungkus dalam paket dan dikirim kembali ke kota Yuanxi. Setelah menyelesaikan semua ini, Lu Ye sempat menyelidiki situasi di medan perang. Sekilas, aku tidak bisa menahan keterkejutan, karena orang-orang Hedao di kedua sisi musuh dan kita telah menghilang, dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Ada kemungkinan besar bahwa sebelum Yuanxi menyerbu ke medan perang, 3 Hedao musuh menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan melarikan diri terlebih dahulu, sementara Yuanxi, Na Luo Feng, dan Hedao lainnya mengusir mereka. Ada medan perang lain tempat pertempuran sengit sedang berlangsung. Hedao wanita itulah yang mengganggu orang yang baru saja menyerang kota, dan Rongdao yang dibawanya juga melawan dengan keras kepala. Hedao ini juga ingin melarikan diri, tetapi wanita itu jelas lebih kuat darinya dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Lu Yeshi bergegas menuju medan perang di sana. Wanita itu melihatnya dari kejauhan dan berteriak dengan manis, rekan Taois ini, tolong datang dan bantu aku. Lu Ye bahkan tidak melihatnya, dia hanya mengepalkan tinjunya di kejauhan, maafkan aku hanya seorang Rongdao. Di depan orang luar, dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan, jadi bahkan jika dia ingin bekerja sama dengan pihak lain untuk membunuh musuh, dia hanya bisa menahannya dengan paksa. Begitu kata-kata ini keluar, wanita itu tercengang. Dia baru saja melihat Lu Ye dan Yuanxi menghancurkan kota di sana dengan kejam, dan dia juga melihat bahwa Yuanxi tidak tertandingi dalam hal keberanian. Dia pikir Lu Ye dan Yuanxi sama-sama rukun, jadi dia menawarkan undangannya. Alhasil, Lu Ye berkata bahwa dia adalah seorang Rongdao. Tidak masalah, karena pihaknya sudah unggul, dan musuh akan mati hanya menunggu pihaknya kembali dengan bala bantuan. Kalau begitu berhati-hatilah. Ketika wanita itu mendengar bahwa Lu Ye adalah seorang Rongdao, dia berhenti memaksanya. Lu Ye tetap diam dan memasuki medan perang orang-orang Rongdao. Musuh awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di sini, karena jumlah jalan fusi yang mereka serang tidak banyak. Setelah Lu Ye bergabung, dia bekerja sama dengan pasukan sahabat untuk membunuh musuh. Meskipun dia tidak tampil terlalu mencolok, itu juga mempercepat kekalahan musuh. Setelah sebatang dupa, musuh Rongdao meninggal dan melarikan diri, dan perang mereda untuk sementara. Pembunuhan Lu Ye tidak memuaskan, karena dia tidak bisa terlalu mencolok, dan jika dia tidak membunuh banyak musuh, dia tidak akan mendapatkan banyak. Sebelum medan perang dibersihkan, Yuanxi dan yang lainnya kembali. Luo Feng dan Yuanxi berjalan berdampingan, mengobrol dan tertawa. Ketika dia berbalik dan melihat Hedao betinanya bertarung dengan yang lain, dia menjadi marah. Menghindar dan menyerbu, rekan-rekannya mengikuti dari dekat. Dengan 3 lawan 1, nasib musuh tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Tidak lama kemudian, berita kematian Hedao keluar. Perang mereda. Terima kasih banyak, rekan Tao Yuanxi, karena telah membantuku kali ini. Na Luo Feng mengucapkan terima kasih lagi. Yuanxi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, sama-sama, rekan Tao. Karena kita dari kubu yang sama, kami tidak akan peduli padamu saat kita bertemu. Dan aku melihat kekuatanmu secara keseluruhan. Bahkan jika tidak ada yang membantumu, seharusnya tidak ada masalah besar. Ini benar, baik Luo Feng maupun rekannya sangat kuat. Pasangan wanita itu tampaknya agak tidak tertarik, tetapi secara relatif, dia juga sangat baik. Luo Feng berkata, bukan itu yang kau katakan. Tanpa rekan-rekan Taois kita, bahkan jika kita baik-baik saja, kita tidak akan dapat mencapai hasil yang luar biasa seperti itu. Kalian masing-masing bisa mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Aku juga mendapatkan sesuatu. Yuanxi menjawab dengan tenang, tidak bermaksud memberi pihak lain kesempatan untuk mengatakan apapun lagi. Baginya, ini hanyalah pertemuan kebetulan, dan dia tidak berniat untuk memiliki persahabatan yang mendalam dengan pihak lain. Jika dia tidak dapat memanen manik Hedao, dia mungkin tidak bersedia untuk campur tangan dalam pertempuran ini, jadi dia berkata, kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal. Ada raut penyesalan di wajah Luo Feng. Awalnya, dia melihat kekuatan Yuanxi dan berteman dekat dengannya, tetapi melihat sikap Yuanxi, dia tahu dia kurang beruntung. Tepat saat dia hendak menganggukkan kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, kota Hedao tingkat terpencil, aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Yuanxi, yang sudah berbalik dan menuju ke kota, segera berhenti, memiringkan kepalanya dan berkata, apa maksudmu? Di samping Yuanxi, Lu Ye mengangkat matanya dan menatap Hedao perempuan tadi, dan melihat bahwa dia juga sedang menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, dia tersenyum dan mengangguk. Lu Ye dapat merasakan bahwa sebelum Luo Feng berbicara, kultivator perempuan itu pasti telah mengirim pesan.
Apa yang disebut kota Hedao tingkat terpencil mungkin adalah panggilan bangunnya. Ini bukan masalah. Orang-orang mengincar kota Hedao tingkat terpencil, tetapi mereka tidak dapat menerimanya. Melihat bahwa Yuan Xi kuat, mereka memberikan undangan. Itu normal. Yang tidak biasa adalah Luye selalu merasa bahwa untuk sesaat, kultivator wanita itu menatapnya dengan cara yang tidak tepat. Jika Anda tidak keberatan, rekan Tao, bisakah kita pergi ke kota untuk membahasnya secara rinci? Luo Feng tahu begitu dia melihat ekspresi Yuan Xi bahwa kata-katanya telah membangkitkan minat Yuan Xi. Yuan Xi merenung sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah beberapa saat, di kota Hedao milik Luo Feng, para tamu dan tuan rumah duduk. Seperti yang telah diamati Luye sebelumnya, hanya ada 3 Hedao di kota Hedao ini, dan dengan perkenalan Luo Feng, dia juga memiliki pemahaman umum tentang kota Hedao ini. Luo Feng adalah penguasa kota, dan 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki asal-usul yang sama dengan Kun Li. Mereka berdua adalah iblis yang tinggi dan luar biasa tinggi, bernama Kakaro, dan kultivator wanita itu bernama Xiao Yue. Dan kota Hedao ini disebut kota Xiao Yue. Secara umum, kecuali ada beberapa kota Hedao yang sangat istimewa, nama-nama kota pada dasarnya dinamai menurut nama penguasa kota. Hanya dalam beberapa keadaan khusus, seperti yang ada di 10 tingkat teratas, akan ada nama lain. Luo Feng adalah penguasa kota, tetapi kota Hedao disebut kota Xiao Yue, yang menunjukkan hubungan dekat antara keduanya. Kamu memanggil siapa adik kecil ini? Setelah Luo Feng memperkenalkannya, dia menatap Lu Ye lagi. Yuan Xi dengan bangga memperkenalkan, ini adalah pelindung kotaku, Lu Ye dari ras manusia. Ternyata itu adalah rekan Daois Lu. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, rekan Daois begitu agung tadi. Luo melihatnya dari kejauhan dan sangat mengaguminya. Lu Ye menjawab tanpa ekspresi, penguasa kota, sama-sama, aku hanya seorang Rongdao. Hah, Luo Feng sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yuan Xi, mengira dia salah dengar. Yuan Xi berkata, meskipun Dadu Tong adalah Rongdao, dia adalah bawahanku yang paling penting. Luo Feng langsung tertawa, jika kamu bisa dihargai oleh seseorang seperti teman Tao, prestasi masa depanmu pasti tidak terbatas. Perilakunya tidak diragukan lagi jauh lebih halus daripada Xiao Yue. Awalnya aku mengira Lu Ye adalah seorang Tao, jadi aku hanya memberinya pujian. Tidak ada ruginya, tetapi pujian itu ternyata salah. Apa yang dia katakan kepada Rongdao tentang kekaguman dari Hedao secara alami munafik. Untungnya, kata-kata Yuan Xi memberinya kesempatan untuk menenangkan keadaan. Berhenti bicara omong kosong, apa situasi spesifiknya? Yuan Xi tampak sedikit tidak sabar. Meskipun dia mendapatkan pecahan mutiara Hedao lain dari kota Hedao tingkat surga kali ini, dia tetap tidak dapat mempromosikan kota Yuan Xi. Tetapi jika kota Hedao tingkat gurun ditaklukkan, maka itu akan layak untuk dinantikan. Perilakunya juga membuat Luo Feng menyadari seperti apa temperamennya. Dia berhenti bicara dan berkata, aku tahu tempat persembunyian kota Hedao tingkat terpencil. Saat ini ada 5 orang Hedao di kota itu. Mereka pernah mengalami pertempuran sebelumnya. Perang itu telah menyebabkan beberapa kerusakan, dan bahkan kelima orang ini mungkin tidak utuh, jadi aku ingin mengundang sesama penganut Tao untuk bergabung dengan kita dalam merencanakan hal-hal besar. Dengan fondasi kota Xiao Yue, tidak ada cara untuk mendapatkan kota Hedao tingkat terpencil, tetapi jika kota Yuan Xi ditambahkan, situasinya akan berbeda, terutama kekuatan yang telah ditunjukkan Yuan Xi sebelumnya. Jika tidak, bahkan dengan pengingat rahasia Xiao Yue, Luo Feng tidak akan mengusulkan masalah ini kepada Yuan Xi. Pada level mereka, mereka tidak akan mempertimbangkan apapun yang tidak pasti, karena begitu perang dimulai, akan sangat sedikit orang yang akan terluka di sekujur tubuh. Saat mundur, jika itu kota Hedao tingkat terpencil, seharusnya ada lebih dari 5 orang Hedao, kan? Yuan Xi sedikit mengernyit. Secara umum, ada 3 atau 4 orang Hedao tingkat surga, dan setidaknya 6 atau 7 orang di tingkat terpencil. Ini adalah ukuran normal kota Hedao tingkat desolate. Sedangkan untuk tingkat banjir, tingkat Hedao setidaknya 2 digit. Tentu saja, jumlah Hedao yang spesifik bergantung pada ukuran kota Hedao. Misalnya, di kota Yuan Xi, bahkan jika dipromosikan ke tingkat Hong, tidak dapat menampung banyak Hedao, karena skalanya tidak besar. Jika ada terlalu banyak Hedao, itu akan memengaruhi praktik. Lebih baik mengendalikan jumlahnya untuk memenuhi efisiensi para biksu di kota. Luo Feng tersenyum dan berkata, rekan Taois, saya baru saja mengatakan bahwa itu mengalami pertempuran dan rusak. Apakah informasinya dapat dipercaya? Tanya Yuan Xi. Jika demikian, memang patut dicoba. Ada 5 Hedao di sisi lain. Kota Yuan Xi ditambah kota Xiao Yue hanya dapat bertarung dengan 3 Hedao, tetapi semuanya kuat. Mungkin bukan tidak mungkin untuk mencobanya, terutama karena pihak lain harus memiliki orang Hedao yang tinggal di belakang untuk mengambil alih. Pada saat itu akan menjadi situasi 3 lawan 4. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak mungkin salah. Luo Feng tampak serius, sejujurnya, kota ini juga berpartisipasi dalam pengepungan kota Hedao tingkat terpencil sebelumnya, tetapi sayangnya kota itu dikalahkan dan ditarik kembali, tetapi Luo meninggalkan sebuah. Dengan mata batinku, aku mengamati area umum tempat mereka bersembunyi dari kejauhan. Kapan itu terjadi? Yuan Xi bertanya dengan alis terangkat, jelas menunjukkan minat. 1 bulan yang lalu. 1 bulan adalah waktu yang sangat singkat untuk Hedao. Jika ada cedera, akan sulit untuk pulih kecuali itu adalah cedera daging. Dengan kata lain, kota Hedao yang terpencil saat ini sedang dalam tahap pemulihan, jadi ini benar-benar kesempatan yang baik untuk mengambil tindakan. Setelah merenung sejenak, Yuan Xi menoleh untuk melihat Lu Ye, bagaimana dengan perintah umum. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa mata memperhatikan. Awalnya,
Yuan Shi mengatakan bahwa Lu Ye adalah bawahannya yang paling penting, dan beberapa Hedao sedikit tidak terkesan, tetapi sekarang mereka melihat bahwa Yuan Shi sebenarnya meminta pendapat Lu Ye. Saya segera mengerti bahwa Yuan Shi benar-benar menghargai orang ini, jika tidak, bagaimana mungkin seorang Hedao yang bermartabat menanyakan pikiran bawahannya Ronggao. Untuk sesaat, mata yang dilihatnya menjadi ambigu. Bab 2523 Kota Xiao Yue. Tentu saja, Lu Ye tidak akan kehilangan muka sebagai wali kotanya dalam situasi seperti ini. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa jika Anda yang memutuskan. Saya rendah hati dan patuh pada perintah. Yuan Shi merenung sejenak dan menatap Luo Feng, jika berhasil, bagaimana hasilnya akan dibagikan. Luo Feng mengangkat alisnya, tentu saja dibagi rata. Ya, Yuan Shi langsung setuju. Setelah mereka mencapai kesepakatan, suasana tiba-tiba menjadi lebih harmonis. Yuan Shi kemudian mendiskusikan beberapa detail dengan Luo Feng sebelum memimpin Lu Ye untuk pergi. Menurut kesepakatan, semua orang akan memulihkan diri sementara di sini selama beberapa hari, dan kemudian berangkat untuk menemukan kota Hedao yang terpencil. Tuan, saya khawatir tidak akan mudah untuk membagi ini secara merata. Dalam perjalanan kembali ke kota Yuan Shi, Lu Ye mengerutkan kening. Dengan metode khususnya, setelah menerobos kota orang lain, ia dapat mengubah seluruh mutiara Hedao mereka menjadi berkeping-keping dan merebutnya. Namun, jika ia bergabung dengan orang lain, metode ini tidak mudah digunakan. Bagaimanapun, itu terlalu mengejutkan. Namun, jika hanya setengah dari pendapatan normal yang dibagi rata, niscaya itu akan menjadi kerugian khusus bagi Yuan Shikeng. Jangan khawatir, saat waktunya tiba, aku akan mencari alasan untuk tidak membiarkan mereka memasuki aula utama, dan aku akan memberi mereka banyak uang nanti, jadi mereka tidak akan keberatan. Yuan Shi jelas sudah merencanakannya. Ini adalah sebuah cara. Setelah menerobos kota Hedao tingkat terpencil, orang-orang seperti Luo Feng tahu berapa banyak pecahan mutiara Hedao yang bisa mereka dapatkan. Selama Yuan Shi memberikan bagian yang cukup, mereka tentu akan mendapatkannya. Tidak akan ada masalah. Itu damai selama beberapa hari, semua orang memulihkan diri. Di sisi lain, pasangan Tao Luo Feng dan Xiao Yue datang berkunjung bersama sehari setelah Yuan Shi membawa Lu Ye kembali. Dari sudut pandang orang lain, mereka telah memutuskan untuk bekerja sama satu sama lain, yaitu, mereka adalah sekutu. Fondasi kota Xiao Yue telah terungkap, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang Yuan Shikeng, jadi tentu saja mereka harus datang dan memeriksanya sendiri. Dalam hal ini, Yuan Shi tidak punya alasan untuk menolak. Awalnya mereka berpikir bahwa tingkat kota Yuan Shi tidak akan terlalu tinggi, lagi pula, skalanya ada di sini, tetapi setelah memasuki kota, mereka menyadari bahwa kota Hedao kecil ini sebenarnya berada di tingkat Huang, bahkan lebih tinggi dari kota Xiao Yue mereka. Tingkat A. Namun, skala dan jumlah orangnya terlalu kecil dan tidak memenuhi fondasi kota Hedao tingkat terpencil. Ini adalah pemborosan sumber daya alam yang lengkap. Jika kota Xiao Yue dapat dipromosikan ke tingkat terpencil, mereka harus terus merekrut orang dan meningkatkan fondasi mereka. Yuan Shi tidak banyak menjamu tamu. Itu adalah tanda kemurahan hatinya untuk mengizinkan dua orang luar, Luo Feng dan Xiao Yue, memasuki kota. Tentu saja, mustahil baginya untuk menerima mereka secara langsung. Dia sendiri tidak perlu berteman dengan orang-orang seperti itu. Lu Ye, di sisi lain, merasa bahwa karena dia adalah sekutu, tidak peduli apapun, setidaknya untuk menyelamatkan mukanya, dia hanya bisa menyapa Yudi bersamanya. Luo Feng dan Xiao Yue tidak tinggal di kota terlalu lama, dan pergi dalam waktu sekitar setengah jam. Setelah mengantar kedua orang ini pergi, Yudi tiba-tiba berbisik di telinga Lu Ye, "Kakak Ye, wanita itu tertarik padamu." Omong kosong. Lu Ye mengangkat tangannya dan mendorong wajah Yudai menjauh. "Percayalah padaku." Yudi mencibir, "Dia pasti tertarik padamu." Lu Ye mengerutkan kening dan berkata, "Dia adalah seorang Hedao, dan aku hanya seorang Hedao, jadi di mana minatnya?" Terlebih lagi, mereka masih memiliki penganut Tao. Aku tidak dapat mengatakan apa hubungan antara keduanya untuk saat ini, tetapi di kota Hedao di sana. Kota Xiao Yue disebut. Karena Luo Feng bersedia menamai kota Hedao-nya dengan nama Xiao Yue, itu menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan yang dalam terhadap Xiao Yue. Selain itu, selama kontak ini, Lu Ye tidak merasakan sesuatu yang aneh dari Xiao Yue, dan dia tidak tahu dari mana Yudi mendapatkan penilaian ini. Tunggu saja dan lihat. Yudi mengangkat dagunya yang halus dan berbalik untuk pergi. Lu Ye melihat ke arah di mana Luo Feng dan Xiao Yue pergi, dan tidak bisa tidak mengingat cara Xiao Yue menatapnya pada saat itu setelah mereka bertemu untuk pertama kalinya di kota Xiao Yue. Aku tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Lu Ye selalu merasa bahwa itu adalah tatapan yang sangat aneh. Tetapi untuk mengatakan bahwa Xiao Yue tertarik padanya, Lu Ye tidak akan pernah mempercayainya. Beberapa hari kemudian, kota Yuan Shi melayang menuju kedalaman padang salju, dengan kota Xiao Yue mengikuti jauh di belakang. Menurut rencana yang dibahas oleh Yuan Shi dan Luo Feng, umpan diperlukan untuk menghadapi kota Hedao yang terpencil kali ini. Karena Luo Feng hanya dapat mengetahui perkiraan jarak persembunyian pihak lain, tetapi tidak dapat menentukan lokasi tertentu, jadi hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan pihak lain. Mencari secara terang-terangan tentu saja tidak sebaik memancing ular keluar dari lubangnya. Skala kota Yuan Shi cukup menipu, jadi kota Yuan Shi sekarang menjadi umpan. Jika kota Hedao seperti itu melewati kota Hedao tingkat Huang yang bermusuhan, siapapun yang datang akan tergoda untuk menjatuhkannya. Begitu keberadaan pihak lain terungkap, rencana selanjutnya dapat dilakukan. Solusi yang sangat sederhana dan lugas, tetapi telah mencapai hasil yang ajaib. Kurang dari setengah hari setelah kota Yuan Shi mengikuti rute yang disediakan oleh Luo Feng, suara Yudi segera terdengar di kota, "Ada musuh."
Duduk di aula tengah, dia langsung bisa mendapatkan umpan balik dari tanda resonansi mutiara Hedao. Pada saat itu, jelas bahwa kota-kota Hedao lainnya menggunakan tanda resonansi untuk mengidentifikasi posisi kota Yuanxi. Hampir pada saat yang sama ketika Yudi selesai berbicara, 3 sosok keluar dari tempat tersembunyi di tanah terapung dan langsung menuju ke kota Yuanxi. Begitu mereka mengambil tindakan, ada 3 Hedao. Ini setidaknya tingkat kota Hedao tingkat surga. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan apakah target telah ditemukan, bahkan jika tidak, perjalanan ini akan tetap membuahkan hasil. Yudi segera melaju menjauh dari kota Hedao ke arah yang berlawanan, dan pada saat yang sama mengirim pesan ke kota Xiaoyue, yang jauh di belakang. Yuanxi, seperti biasa, dengan berani menghadapinya sendirian. Dalam waktu singkat, aura Xing Yuan mendidih, kekuatan tahunnya berfluktuasi, aura Yuanxi menjadi tenang, dan ketiga lawan semuanya ketakutan. Begitu mereka berkonfrontasi, Yuanxi menyadari bahwa tidak satu pun dari ketiga Hedao ini adalah penguasa kota, karena kekuatan yang mereka tunjukkan adalah tingkat yang seharusnya dimiliki oleh Hedao biasa, dan tidak ada tanda-tanda peningkatan. Saya kira menurut pendapat pihak lain, kerja sama tim ketiga Hedao sudah cukup untuk menghadapi kota kecil seukuran kota Yuanxi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yuanxi memberi mereka kejutan besar. Selain itu, Yuanxi juga menemukan bahwa ketiga Hedao ini semuanya mengalami cedera dengan tingkat yang berbeda-beda. Meskipun tidak serius, mereka semua terluka. Dia segera mengerti bahwa dia telah menemukan targetnya, karena Luo Feng telah mengatakan sebelumnya bahwa kota Hedao tingkat terpencil ini telah mengalami pertempuran sengit. Tidak hanya personelnya yang menderita kerugian, tetapi sebagian besar Hedao yang selamat juga terluka. Situasi saat ini jelas. Sangat konsisten. Dalam keadaan normal, tidak akan ada masalah bagi pihak lain untuk merespons seperti ini setelah menemukan kota Yuanxi, tetapi menghadapi Yuanxi, respons seperti itu adalah masalah terbesar. Begitu mereka bentrok, ketiga Hedao dikalahkan oleh Yuanxi. Jika ketiganya tidak bekerja sama, akan ada korban dalam waktu singkat. Penguasa kota Hedao yang bersembunyi di kegelapan terkejut dan marah ketika dia melihat ini. Dia tidak berani ragu dan segera melangkah keluar dan bergegas menuju kelompok pertempuran. Pada saat yang sama, di kejauhan di belakang Yuanxi, 2 aliran cahaya dengan cepat mendekat. Luo Feng dan kakak Luo lah yang telah menerima pesan dari Yudi dan datang untuk mendukung mereka dengan tergesa-gesa. Kedua belah pihak memiliki bala bantuan, tetapi dari segi jarak, musuh jelas lebih dekat, terutama karena ketiga Hedao masih mundur, jadi musuh pasti tiba di medan perang lebih awal. Ketika saatnya tiba, 1 lawan 4, dan penguasa kota tingkat terpencil dari musuh akan secara pribadi mengakhiri pertempuran, tidak peduli seberapa kuat Yuanxi, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Di kota Yuanxi, Lu Ye jelas memahami hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain dalam situasi ini dan hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Yuanxi. Wanita ini terlalu kuat, bahkan jika dia tidak bisa dikalahkan saat itu, pasti tidak akan ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Tunggu saja Luo Feng dan kakak Luo tiba. Ketika saatnya tiba, dengan 3 lawan 4, pihak kita kemungkinan besar masih akan menang. Tepat saat dia memikirkan ini, penguasa kota Hedao, yang akan bergabung dengan kelompok pertempuran, tiba-tiba berteriak, ternyata itu kamu. Dia melihat ke arah Luo Feng dan Kakaro, dengan kemarahan di wajahnya. Saat dia berbicara, dia benar-benar mengubah niat awalnya. Alih-alih bergegas menyelamatkan ketiga bawahannya, dia langsung menyapa Luo Feng dan kakak Luo. Atasan, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya sedikit. Dilihat dari reaksi penguasa kota Hedao tadi, tampaknya ada kebencian yang mendalam antara dia dan kota Xiaoyue. Bagi seorang penguasa kota Hedao untuk membuat keputusan yang tidak rasional saat ini, kebencian itu jelas tidak biasa. Tetapi mengapa Luo Feng tidak menyebutkannya sebelumnya? Apakah itu penghindaran yang disengaja atau dilakukan secara tidak sengaja? Adegan 3 lawan 4 tidak muncul dalam pratinjau. Sebaliknya, 7 Hedao dibagi menjadi 2 kelompok pertempuran. Pihak Yuanxi adalah 1 lawan 3, sementara pihak Luo Feng dan kakak Luo adalah 2 lawan 1. Penguasa kota-kota Hedao tingkat desolate tidak diragukan lagi sangat kuat dan memiliki sikap Yuanxi yang cukup. Luo Feng dan kakak Luo bertarung sendirian. Lu Ye tidak pernah secara intuitif merasakan betapa kuatnya Luo Feng dan kakak Luo, tetapi dilihat dari pandangan jauh sebelumnya, keduanya tidak lemah dalam hal kekuatan. Bagaimanapun, mereka adalah 2 lawan 3 dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak dirugikan, tetapi dia cukup malu untuk menghadapi hanya satu musuh saat ini. Lu Ye melihatnya dan diam-diam kagum, di dunia ini, sungguh tidak mudah untuk menjadi penguasa kota Hedao tingkat Huang. Apa yang kalian rencanakan? Penguasa kota bertanya dengan tegas sambil mengerahkan kekuatannya. Luo Feng dan kakak Luo hanya saling berhadapan dan tidak menanggapi. Tiba-tiba, kota Xiaoyue datang, dan di bawah kendali Xiaoyue, seluruh kota Hedao berhenti tepat di sebelah kota Yuanxi. Rekan Taois Yudi, aku serahkan ini padamu. Suara Xiaoyue terdengar dari dalam kota, lalu sosok anggun itu muncul. Menurut rencana awal, saat banyak orang Hedao bertempur dengan sengit, dia perlu memimpin pasukan untuk menyerang kota. Namun, tidak ada Hedao lain di kota Xiaoyue, jadi dalam hal pertahanan, dia harus berlindung di kota Yuanxi. Aku mengandalkan Yudi untuk membantu menjaganya. Rekan Taois Xiaoyue, santai saja. Jawab Yudi. Meskipun dalam hatinya dia tidak menyukai Xiaoyue, hampir dapat dipastikan bahwa wanita ini memiliki ketertarikan pada saudara Ye, tetapi itu terkait dengan situasi keseluruhan, dan dia akan tetap menganggapnya serius. Ikuti aku untuk menyerang kota. Xiaoyue berteriak dengan suara rendah dan memimpin, diikuti oleh banyak jalur fusi di kota. Lu Ye juga buru-buru mengikutinya. Situasi saat ini di Yuanxi Keng cukup memalukan. Ada kekurangan tenaga kerja yang serius.
Ada selusin Dao Fusi, dan mereka semua harus tinggal untuk bekerja sama dengan Yudi untuk melindungi kota. Tidak ada satupun yang bisa dikeluarkan, jadi dia hanya bisa melakukannya sendiri. Tentu saja, yang terpenting adalah menghancurkan mutiara Hedao milik lawan secara pribadi, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil panen yang paling banyak. Bab 2524, ada kekurangan dalam formasi. Di kota Xiao Yue memimpin banyak prajurit Rongdao untuk menyerang kota Hedao musuh. Sosok Lu Ye ada di antara mereka, dan dia tidak mencolok. Melihat ini, kota Hedao musuh segera mulai melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin mereka dapat menandingi kecepatan terbang biksu itu dengan tergesa-gesa. Selain itu, penguasa kotanya sendiri sedang bertempur di dekatnya, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri terlalu jauh. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk memberi penguasa kota peningkatan kekuatan, jadi dia hanya bisa melarikan diri sambil mendesak formasi di kota untuk melakukan serangan balik dalam upaya untuk menunda pengepungan. Serangan ini memang sangat kuat dengan dukungan formasi dan banyak harta, tetapi kelemahan terbesar mereka adalah waktu pengisian yang lama dan konsumsi yang tinggi, jadi dalam perang seperti itu, efek yang dapat mereka berikan sangat terbatas. Namun, kota Xiao Yue mengirimkan sejumlah besar Fusion Dao kali ini, hampir 200 dari mereka. Ini hampir 80% dari jumlah Fusion Dao di kota Xiao Yue. Hampir dapat dikatakan bahwa mereka keluar dengan kekuatan penuh. Ini menunjukkan bahwa kota Xiao Yue bertekad untuk menyerang lawan. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa tidak ada Hedao di kota Xiao Yue saat ini. Bahkan Xiao Yue, Hedao yang tersisa, bergegas keluar dan membunuhnya. Sebenarnya tidak ada gunanya meninggalkan terlalu banyak Rongdao. Lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Sesaat kemudian, kota Xiao Yue, setelah membayar beberapa korban, mendekati kota lawan. Banyak serangan ofensif maju seperti badai, dan tirai cahaya formasi pelindung beriak ke segala arah, dan cahayanya tidak pasti. Lu Ye berada di antara kerumunan, bergerak dengan goyah dan menebas ke depan dengan pedangnya. Sungguh kehidupan yang hebat, teman Taois. Sebuah suara tiba-tiba datang. Lu Ye berbalik dan melihat seorang pria berjanggut di sebelahnya menatapnya sambil tersenyum. Terima kasih. Lu Ye mengangguk ringan. Hati-hati. Pria berjanggut itu tiba-tiba berbisik, mengangkat tangannya dan menarik lengan Lu Ye, membawanya ke samping. Saat berikutnya, serangan menyapu keluar kota dan menghantam kekosongan tempat kedua orang itu berada. Serangan semacam itu memang bagus untuk melawan Dao Fusion biasa, tetapi tidak cukup bagus untuk menghadapi Lu Ye. Bahkan jika dia berdiri di tempat yang sama, serangan ini mungkin tidak dapat menembus Dao pelindungnya. Alasan mendasarnya adalah bahwa serangan ini masih merupakan Fusion Dao kota. Dao diaktifkan dengan bantuan formasi, jadi itu tidak akan berakibat fatal baginya. Terima kasih. Lu Ye berterima kasih padanya. Tidak peduli apapun, ini adalah kebaikannya. Sama-sama, rekan Tao. Pria berjanggut itu terkekeh, berbalik dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, pikiran spiritualnya melonjak, dan dia mengirim pesan, melihat kamu masih muda, rekan Tao, tolong panggil aku adik kecil. Ayo serang kota dan kembali ke kota. Jangan pertaruhkan nyawamu. Lu Ye tidak bisa menahan ekspresi aneh ketika mendengar ini. Ngomong-ngomong, dia ditangkap secara paksa oleh Yuan Shi tidak lama setelah memasuki dunia batin. Sejak saat itu, dia telah menjadi bagian dari kota Yuan Shi. Selama periode ini, dia juga mengalami beberapa pengepungan, tetapi Yuan Shi. Bagaimanapun, kota itu berbeda dari kota-kota Hedao biasa, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana para biksu di kota-kota Hedao lainnya akan bersikap dan bertindak secara psikologis dalam situasi seperti itu. Pria berjanggut ini terlihat sangat jujur dan lugas, tetapi kata-katanya cerdik. Lu Ye kemudian bertanya dengan santai, mengapa ini? Pria berjanggut itu terkekeh, adik kecil, aku belum pernah mendengarnya. Kasau itu hancur lebih dulu. Mengapa kau menjadi sasaran dan diserang oleh orang-orang di dalam tadi? Bukankah itu karena kau terlalu mencolok? Lu Yexin berkata bahwa dia sudah cukup menahannya dan tidak sengaja menunjukkan apapun. Di dunia ini, Dao Fusion kita hanya di bagian bawah. Jika kita ingin hidup cukup lama, kita harus menyembunyikan diri. Pria berjanggut itu berkata dengan menggoda. Lu Ye mengangkat alisnya, ternyata adikku menyembunyikan segalanya. Pria berjanggut itu tertawa dan berkata, itu tidak benar. Tidak peduli seberapa banyak kita menyembunyikannya, kita hanyalah Dao Fusion, dan kita masih bisa menjungkir balikkan dunia. Mereka berdua mengobrol sambil menyerang kota bersama orang banyak. Lu Ye sebenarnya sedikit penasaran mengapa orang ini tiba-tiba datang untuk mencarinya. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada alasan. Yang disebut menunjukkan kesopanan tanpa alasan adalah pengkhianat atau pencuri. Kota Xiao Yue mengirim 200 pasukan Rongdao, tetapi tidak ada seorang pun yang datang. Mengapa pria berjanggut ini datang ke sini? Seolah menyadari keraguan di hati Lu Ye, pria berjanggut itu tersenyum, sejujurnya, adik kecil, aku sebenarnya punya permintaan padamu. Lu Ye menyerang dengan pedangnya dan berkata dengan santai, ceritakan padaku tentang itu. Pria berjanggut itu melirik ke kiri dan ke kanan, dengan pandangan licik, lalu mengirim pesan, adik kecil, kurasa kota Hedaomu sepertinya tidak memiliki banyak anggota. Apakah penguasa kotamu punya rencana untuk merekrut lebih banyak orang? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Lu Ye segera mengerti apa yang dimaksudnya. Dia ingin pindah ke kota Yuanxi. Mengapa aku tidak bisa memamerkan bakatku di kota Xiao Yue? Goda Lu Ye. Kota Yuanxi benar-benar perlu mengumpulkan tenaga manusia, karena saat ini sedang kekurangan tenaga manusia yang serius. Jika Lu Ye adalah penguasa kota, apalagi Hedao, ini membutuhkan kepercayaan sebagai dasar untuk mengumpulkannya. Itu tidak dapat dikumpulkan dengan sembarangan, tetapi dengan Rongdao, itu dapat dikumpulkan dengan sembarangan.
Anda dapat mengumpulkan banyak dari mereka. Paling tidak, jumlahnya harus cukup untuk memaksimalkan kekuatan susunan pelindung kota, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang apapun saat menyerang kota. Tetapi Yuanxi memiliki pertimbangannya sendiri, jadi Lu Ye tidak pernah mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. Yudi, Fu Wei dan Huanxing semuanya diperkenalkan ke kota Yuanxi olehnya karena satu dan lain alasan, bukan? Dengan sengaja. Selain itu, sekarang kota Yuanxi telah diberkati oleh teknik rahasia meraj, permintaan untuk tingkat Fusion of Dao tidak lagi sebesar itu. Kota Yuanxi ingin merekrut orang, tetapi Lu Ye benar-benar memandang rendah orang-orang berjanggut. Sebagai anggota kota Xiao Yue, dia berpikir untuk pindah ke kota Hedao lainnya. Ini tentang karakter. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa berbagi kesulitan bersama. Ketika saatnya tiba, jika kita menghadapi kesulitan, kita pasti akan melarikan diri. Hei, pria berjanggut itu menghela napas, adik kecil, aku juga melihat bahwa kita memiliki begitu banyak Dao Fusion di kota Xiao Yue, dan banyak dari mereka memiliki keterampilan khusus mereka sendiri. Kakak, aku hanya orang biasa, tanpa latar belakang atau masa depan yang cerah. Dalam kehidupan ini, batas mengintegrasikan Tao adalah, jika kamu tidak dihargai oleh beberapa Master Hedao di kota, bagaimana kamu bisa maju? Lu Ye tetap diam. Pria berjanggut itu berkata lagi, begitu, adik kecil, kamu tidak memiliki banyak orang di kota ini. Aku tidak meminta banyak kemudahan setelah memasuki kota ini. Selama kotamu dapat memperlakukan semua orang secara setara, saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melayani kota ini. Petik 2. Tetapi saudaraku, aku tidak dapat membuat keputusan tentang perekrutan tenaga kerja di kota ini. Aku hanya seorang Dao Fusion. Bukankah kamu mengatakan bahwa adik kecil adalah kepala pelindung kota ini? Pria berjanggut itu sedikit terkejut. Dia pasti pernah mendengar tentang gelarnya sebagai kepala pelindung kota. Yuanxi telah memperkenalkannya dengan cara ini ketika dia membawanya ke kota Xiao Yue beberapa hari yang lalu. Kakak, Lu Ye meliriknya dengan acuh tak acuh, menurutmu, seberapa besar kekuasaan yang kumiliki sebagai pelindung kota? Benar sekali. Pria berjanggut itu mengangguk sambil berpikir, dan mendesah, ngomong-ngomong, adik kecil, bisakah kau membantuku mengirim pesan kepada beberapa orang dewasa Hedao di kotamu? Tidak masalah. Lu Ye langsung setuju. Mengenai apakah akan menyampaikan pesan atau tidak, itu bukan urusannya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Pria berjanggut itu tampak bersyukur, kalau begitu, terima kasih banyak, saudaraku. Jika ini terjadi, aku akan mengundangmu ke alam hehe untuk minum nanti. Bahkan jika itu tidak terjadi, aku akan mengingat kebaikanmu. Tetapi kamu juga tahu, saudaraku, bahwa masalah ini tidak begitu baik. Glory, jadi tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, yang terbaik adalah tidak memberitahu orang-orang di kota ini tentang hal itu, jika tidak, aku tidak akan memiliki pijakan di masa depan. Aku tahu. Lu Ye mengangguk dan menjauh dari pria berjanggut itu. Jika kamu terus bersamanya, siapa yang tahu apa yang akan dia katakan? Bagaimana mungkin si jenggot berjanggut tidak menyadari rasa keterasingan yang begitu jelas? Dia tidak menganggapnya serius dan hanya melihat sosok Lu Ye yang bergerak sambil tersenyum. Pada saat ini, tirai cahaya formasi pelindung kota Hedao musuh telah menjadi lebih redup dari sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pengepungan masih cukup efektif. Lu Ye sedikit terkejut, karena menurut perkiraan awalnya, serangan kota Xiao Yue kali ini seharusnya tidak banyak berpengaruh. Memang benar bahwa kota Xiao Yue telah dimobilisasi sepenuhnya, dan Xiao Yue bahkan pergi berperang secara langsung, tetapi yang mereka hadapi adalah kota Hedao tingkat terpencil. Ada juga penjaga Hedao di kota itu. Dalam perang seperti itu, bertahan selalu lebih mudah daripada menyerang. Dan lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan, kecuali kekuatan keseluruhan pihak penyerang jelas lebih unggul. Tetapi sebenarnya, pengepungan benar-benar efektif, dan itu dalam waktu yang sangat singkat. Lu Ye terjerat oleh janggut tadi, jadi dia tidak punya waktu untuk mengamati apapun. Setelah melihatnya sebentar, saya akhirnya menemukan masalahnya. Formasi pelindung kota Hedao tingkat terpencil ini, kurang. Sederhananya, formasi ini telah ditembus dalam waktu singkat. Meskipun telah diperbaiki, kemampuan perlindungannya belum mencapai tingkat yang seharusnya karena terlalu tergesa-gesa. Selain itu, para biksu di kota itu telah menderita banyak korban dan kekalahan pertempuran sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa perlindungan kota Hedao tingkat terpencil ini lebih buruk daripada kota tingkat surga biasa. Tidak heran ada begitu banyak keberanian di Yue Cheng. Dilihat dari teriakan penguasa kota sebelumnya, dia tidak diragukan lagi mengenal Luo Feng, dan mereka memiliki dendam yang besar satu sama lain. Dan pemahaman Luo Feng tentang situasi terkini kota Hedao ini sama sekali tidak sesederhana apa yang dia sebutkan beberapa hari yang lalu. Dia pasti tahu betul situasi kota Hedao yang terpencil ini, jadi Xiao Yue akan memimpinnya secara pribadi. Tentara menyerang. Sekarang ada masalah. Lu Ye diam-diam memamerkan giginya. Kota Xiao Yue dan Yuan Xikeng bekerja sama dan mendiskusikan beberapa rencana satu sama lain. Kalau dipikir-pikir sekarang, dengan rencana besar ini, kota Xiao Yue punya rencananya sendiri. Kota Yuanxi juga punya rencananya sendiri. Ini wajar saja, meskipun kita berada di posisi yang sama, tetapi kita tidak saling mengenal, dan kita disatukan hanya karena kepentingan yang sama, siapa yang bisa benar-benar mempercayai orang lain dengan sepenuh hati. Setiap orang pasti punya perhitungan kecilnya sendiri. Rencana Yuanxi adalah mengakhiri pertempurannya secepat mungkin, lalu membawa Lu Ye ke aula tengah lawan, membiarkan Lu Ye memecahkan mutiara Hedao, lalu memberikan bagian yang seharusnya kepada kota Xiao Yue, dan sisanya bisa dikumpulkan. Sekarang dia 1 lawan 3, dan dia tidak perlu menghadapi orang kuat setingkat penguasa kota. Itu bukan masalah besar untuk dipecahkan, tetapi akan butuh waktu. Jadi dia mungkin tidak bisa mengejar sebelum kota di depannya hancur.
Bab 2525, di mana ada atas, di situ ada bawah. Kecuali Yuan Xi meninggalkan ketiga lawannya, dia pasti tidak akan melakukannya, dan musuh-musuhnya tidak akan memberinya kesempatan ini. Ketika dia gagal menghancurkan kota tepat waktu, Xiao Yue akan memimpin pasukannya dan langsung maju ke depan. Memikirkan hal ini, Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika Xiao Yue menerobos kota, mustahil untuk langsung menyerang Ola Tengah, karena masih ada Hedao di kota itu, yang akan menjadi lawannya. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lu Ye diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Dia hanya menunggu pihak Xiao Yue menghancurkan kota dan menjadi orang pertama yang masuk. Saat itu, lautan darah akan menyebar dan tidak akan ada jalan keluar, tidak peduli berapa banyak saluran yang digabungkan di kota Xiao Yue. Tidak jelas apa yang dia lakukan di dalam waktu singkat. Dia hanya perlu menghancurkan mutiara Hedao dengan cepat, mengemasi semua bagiannya dan membawanya kembali ke kota Yuanxi, dan menyerahkannya padanya untuk ditangani ketika Yuanxi kembali. Bagaimanapun, kota Xiao Yue tidak akan kehilangan bagiannya yang seharusnya. Dengan cara ini, semua orang akan senang. Tepat saat dia memikirkan hal ini, suara wanita yang hangat dan marah tiba-tiba terdengar dari kota, seekor anjing akan selalu menjadi anjing. Karena kamu telah memilih untuk menjadi seekor anjing, maka kamu harus melakukannya dengan baik. Bagaimana? Apakah akan lebih menyenangkan menjadi seekor anjing? Alis. Lu Ye berkedut sedikit di antara kerumunan. Informasi yang terungkap dalam kata-kata ini, agak menarik. Dia samar-samar memahami kebencian yang mendalam antara penguasa kota Hedao dan Luo Feng. Apakah ini tidak apa-apa? Dia tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi sebelumnya. Kutukan dalam suara wanita itu tidak menggerakkan Xiao Yue sedikit pun, tetapi membuatnya menyerang dengan lebih ganas. Yuanxi tiba-tiba berteriak keras, Luo Feng, apa yang terjadi dengan kalian? Kultivator wanita di kota itu tidak menyembunyikan apapun ketika dia dengan marah memarahi Xiao Yue, dan di bawah pengaruh kekuatan Tao, suaranya dapat terdengar dari jauh, jadi meskipun Yuanxi berada di medan perang lain, dia masih dapat mendengarnya dengan jelas. Bukannya dia harus mengejar kasus ini pada saat ini, hanya saja dia kesal karena Luo Feng tidak menjelaskan situasinya dengan jelas sebelumnya. Sekutu yang telah membentuk aliansi sementara telah menyembunyikan beberapa informasi yang sangat penting dari diri mereka sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah yang sangat serius. Luo Feng bekerja sama dengan Kakaro untuk menghadapi penguasa kota tingkat terpencil. Dia cukup malu. Mendengar ini, dia berteriak, teman Taois, harap tenang. Masalah ini hanyalah masalah keluarga di kota ini dan tidak ada hubungannya dengan perang, jadi Luo tidak menyebutkannya. Jika kamu ingin tahu, bagaimana kalau aku menunggu sampai pertempuran ini berakhir dan menjelaskannya kepadamu secara rinci. Dia juga menemukan bahwa keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini mungkin bergantung pada Yuanxi, karena dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Kakaro di medan perang ini. Sedangkan untuk pihak Xiao Yue, peluang menang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Namun, jika Yuanxi menang, situasinya akan sangat berbeda. Dia tahu bahwa Yuanxi sangat kuat sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa situasinya akan berkembang hingga titik ini, dan kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada Yuanxi saja. Alasan utamanya adalah bahwa penguasa kota tingkat terpencil itu sangat tidak rasional sehingga dia bergegas keluar kota dan langsung mendatangi dia dan Kakaro, sehingga adegan 3 lawan 4 dalam pratinjau tidak muncul. Begitu kata-katanya jatuh, penguasa kota tingkat terpencil itu mencibir, rekan Taois, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan anjing Luo ini, tetapi meskipun itu hanya pertemuan kebetulan, saya ingin memberitahu Anda bahwa semua anjing ini. Saya tidak percaya bahwa mereka telah berlindung di bawah kota ini sebelumnya, tetapi mereka diam-diam bergabung dengan kota Hedao lainnya untuk menggigit. Luo Feng berteriak dengan marah, pencuri tua, diamlah. Ketika kota ini berada di bawah sayapmu, bagaimana kau memperlakukanku dengan baik? Jika kau tidak memaksaku untuk melakukannya, bagaimana kita bisa membuat pilihan seperti itu? Sekarang kau di sini untuk memukulku, kau benar-benar tidak punya malu. Penguasa, kota tingkat terpencil itu langsung tertawa ketika mendengar ini, Luo Gou, kemampuanmu untuk membingungkan yang benar dan yang salah masih sangat mengesankan. Melihatnya dari sudut pandang ini, apa yang terjadi saat itu juga terkait denganmu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Luo Feng mendengus dingin. Penguasa kota tingkat terpencil itu terlalu malas untuk menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata kepada Yuanxi di kejauhan, rekan Taois, aku tidak ingin mengatakan apapun lagi. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Luo Gou ini bergabung dengan orang lain untuk beralih ke kubu lain. Kota Hedao berkomplot melawan kota kita, tahukah kau apa hasilnya? Hasilnya adalah kota kami menghancurkan 2 kota Hedao, tetapi hanya kota Xiao Yue Luo Gou yang lolos dengan selamat tanpa korban besar. Di sisi kota Hedao tingkat desolate, Lu Ye juga mendengar kata-kata penguasa kota dan diam-diam kagum. Dilihat dari beberapa kata-katanya, 3 kota Hedao seharusnya bergabung untuk menyerang sebelumnya, tetapi 2 di antaranya hancur, dan hanya kota Xiao Yue yang tersisa dengan selamat. Akar dari semua ini adalah bahwa Luo Feng ingin membawa kota Xiao Yue untuk beralih ke kam lain, mungkin karena dia ingin menggunakan kota Hedao tingkat desolate ini sebagai sertifikat penyerahan. Jangan bicara tentang bagaimana Luo Feng dapat beralih pihak, tetapi hasilnya adalah 3 musnah dan 2 musnah, kota Xiao Yue hampir sepenuhnya dievakuasi, keahlian dan siasatnya ini jelas tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Oleh karena itu, cacat formasi pertahanan kota Huangdao terkait dengan perang sebelumnya. Meskipun Luo Feng berhasil dipukul mundur, dia tidak mau melakukannya. Kemudian dia bertemu Yuanxi dan dengan tegas mengundang Yuanxi untuk bergabung dengannya, yang menyebabkan situasi saat ini. Lu Ye tidak bisa tidak memikirkan pria berjanggut itu lagi. Kota Xiao Yue ingin berganti pihak, tetapi pria berjanggut ini ingin berganti pihak ke kota Hedao.
Seperti yang diharapkan, di mana ada superioritas, di situ ada inferioritas. Tiba-tiba menyadari seseorang sedang menatapnya, Lu Ye berbalik dan melihat pria berjanggut itu tersenyum menyanjung padanya. Lu Ye dengan cepat menyapu dan pergi. Apa yang ingin kamu katakan? Yuan Xi menjawab dengan santai. Penguasa kota tingkat terpencil itu berkata, saya hanya ingin memberitahu rekan Tao, kamu harus lebih berhati-hati saat bekerja sama dengan orang-orang seperti Luo Gou, jika tidak, kamu mungkin harus membantu orang lain membayarnya jika kamu dijual. Jangan khawatir, ini tidak akan terjadi. Yuan Xi menjawab dengan tenang. Ketiga lawannya mengeluh tanpa henti dan tidak dapat mengerti bagaimana wanita ini bisa begitu kuat dan menekan mereka sementara masih berbicara dengan penguasa kotanya sendiri. Ketiganya sudah terluka, tetapi setelah konfrontasi ini, luka mereka menjadi semakin serius, dan mereka takut tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Rekan Taois, bagaimana kalau kita bahas ini? Penguasa kota tingkat terpencil itu tiba-tiba berkata lagi. Apa? Tanya Yuan Xi. Rekan Taois, mari kita menyerah untuk saat ini. Mari kita lawan Luo Gou. Setelah kita selesai, bagaimana kalau kamu, Taois, kembali dan bersihkan kekacauan ini? Begitu kata-kata ini keluar, Yuan Xi tidak bereaksi, tetapi ekspresi Luo Feng berubah drastis. Dia dan Kakaro sudah dalam keadaan tertekan, dan mereka hanya berharap Yuan Xi bisa menang dengan cepat dan dengan demikian membangun kemenangan. Jika Yuan Xi dibujuk, maka mereka akan menderita. Secara khusus, kota Xiaoyue saat ini pada dasarnya tidak dipertahankan, tanpa keamanan sama sekali. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yuan Xi sama sekali tidak tergerak. Meskipun dia kesal karena Luo Feng telah menyembunyikan beberapa informasi penting darinya, mereka bekerja sama, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Saat ini, ada kekacauan di padang salju, tetapi sebenarnya ada ketertiban di dalam kekacauan itu. Setelah Anda memilih posisi Anda sendiri, Anda tidak dapat melakukan apapun yang bertentangan dengan posisi Anda. Jika dia benar-benar menyetujui permintaan yang tidak masuk akal ini, kota Yuan Xi akan berada dalam masalah besar. Bab 2526 Aku akan menunggumu di dunia batin. Penguasa kota tingkat terpencil itu juga tahu bahwa Yuan Xi tidak dapat dibujuk di sini. Apa yang baru saja dikatakannya hanyalah uji coba biasa. Jika berhasil, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak berhasil, itu akan menjadi hal yang biasa. Sekarang setelah Yuan Xi menanggapi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dan berbalik untuk melihat. Menuju ke arah rumahnya, kota Hedao, dia berkata dengan suara yang dalam, tinggalkan kota ini. Tentu saja, dia tidak takut pada kota Xiaoyue sendirian, tetapi dalam situasi saat ini, kota Xiaoyue memiliki Yuan Xi untuk membantu, dan dapat melawan ketiga bawahannya di Hedao sendirian, yang membuatnya sulit baginya untuk memiliki ruang untuk tampil di sini. Apa yang dapat dilihat Luo Feng, tidak dapat dia lihat. Jika dia terus menunda seperti ini, ketika ketiga bawahannya di Hedao dikalahkan, itu akan menjadi kekalahan yang menghancurkan. Daripada menunggu sampai saat itu, lebih baik bagi orang-orang kuat untuk memotong senjata mereka dan meninggalkan kota untuk melindungi diri mereka sendiri sekarang. Penguasa kota, kultivator wanita di kota itu menanggapi dengan kaget. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian ketika dia pertama kali memasuki kota itu beberapa tahun yang lalu. Dia ditangkap, tetapi penguasa kota tidak mengkritiknya dengan kasar. Sebaliknya, dia merawatnya dengan baik. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk kembali ke rumah. Dan kemudian mengabdikan dirinya untuk membantu penguasa kota menjadi lebih besar dan lebih kuat selangkah demi selangkah, dan akhirnya mencapai tingkat yang sunyi. Jika kita meninggalkan kota hari ini, semua kerja keras dan dedikasi yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Bagaimana mungkin dia bersedia melakukannya? Tuan, wajah ketiga Hedao yang menghadapi Yuan Xi berubah drastis. Jika kota itu ditinggalkan, para kultivator wanita di kota itu masih dapat menggunakan mutiara Hedao untuk melarikan diri ke alam Hehe, tetapi mereka bertiga tidak akan dapat melakukannya. Terutama menghadapi pria kuat seperti Yuan Xi, sudah sangat sulit untuk melawan, tetapi sekarang tidak ada cara untuk melarikan diri. Saya menyadari bahwa situasi yang telah kita pertahankan dengan susah payah akan hancur dalam sekejap. Pada saat itu, mungkin tidak semudah satu orang meninggal. Setidaknya 2 dari 3 orang itu akan mati, dan kemungkinan besar mereka semua akan musnah. Dengan kata lain, paling banyak 1 dari mereka bertiga bisa lolos. Bahkan pada saat ini, kata-kata penguasa kota tingkat terpencil tentang meninggalkan kota menyebabkan moral militer mereka menjadi kacau. Tinggalkan kota, penguasa kota tingkat terpencil itu berteriak lagi. Setelah 2 tarikan napas hening, suara berat dari kultivator wanita di kota itu terdengar, ya. Penguasa kota memiliki perintah, dan ini bukan saatnya untuk bimbang. Tidak peduli seberapa tidak rela Anda hanya bisa mematuhi perintah itu. Di luar kota Hedao, Lu Ye tampak tak berdaya. Ia telah merencanakan dengan matang. Ia hanya menunggu kota itu hancur dan Xiaoyue berhadapan dengan kultivator wanita itu. Kemudian ia dapat langsung pergi ke aula tengah untuk memancing di perairan yang bermasalah. Namun, jika lawannya secara sukarela meninggalkan kota itu, rencananya tidak akan berhasil. Karena Xiaoyue tidak memiliki lawan, ia pasti akan bergegas ke aula tengah sesegera mungkin. Bagaimana ia akan memiliki ruang untuk tampil saat itu? Dalam hal ini, kita hanya dapat membujuknya untuk bersabar dan menunggu hingga perang benar-benar berakhir sebelum menghancurkan mutiara Hedao. Namun, orang-orang Hedao mungkin tidak mau mendengarkan, yang merupakan sakit kepala. Aura Hedao di kota itu tiba-tiba menghilang. Jelas bahwa kultivator wanita itu melarikan diri ke alam Hehe dengan bantuan mutiara Hedao. Pada saat yang sama, banyak Dao Fusion bergegas keluar dari seluruh kota dan bergegas menuju aula tengah. Bahkan orang-orang Hedao telah melarikan diri, jadi bagaimana orang-orang Dao Fusion ini berani tinggal?
Jika mereka benar-benar tinggal, mereka mencari kematian. Hancur, Xiao Yue berteriak dengan manis, dan saat dia mengayunkan pedangnya, kekuatan tubuhnya melonjak. Formasi pelindung yang sudah goyah tanpa adanya biksu untuk mempertahankannya hancur total. Bunuh, banyak orang di kota Xiao Yue berkata, berteriak dan bergegas menuju kota dengan niat membunuh. Mereka yang ada di kota yang cepat dalam fusi telah bergegas ke aula tengah dan melarikan diri, tetapi bagaimanapun juga, kebanyakan dari mereka tidak berhasil tepat waktu, terutama karena pihak Xiao Yue terlalu cepat untuk menerobos kota. Kali ini mereka bergabung dan bertabrakan satu sama lain, dan pemandangan tiba-tiba menjadi kacau. Lu Ye bergerak cepat di antara kerumunan, terus-menerus mendekati aula tengah, tetapi kecepatannya tidak dapat menandingi sang Xiao Yue. Wanita ini bergegas ke arah ini segera setelah kota itu hancur, jelas dengan niat untuk langsung mengambil mutiara Hedao. Lu Ye sedang terburu-buru. Tiba-tiba, seolah-olah dia menyadari gerakan Lu Ye, dia menoleh dan melirik Lu Ye. Niat membunuh yang jelas tiba-tiba muncul di mata yang indah itu. Pada saat yang sama, tekanan Hedao tiba-tiba datang. Langkahnya membingungkan Lu Ye, lalu dia tiba-tiba berhenti. Pertama, itu dipengaruhi oleh tekanan Hedao, dan kedua, ada faktor lain. Melihat ke bawah, dia melihat belati ditekan ke pinggangnya. Belati itu melonjak dengan kekuatan Tao, mengerahkan kekuatan seperti orang gila, tetapi tidak dapat membuat kemajuan apapun di bawah kekuatan Tao pelindung Lu Ye. Memegang belati itu adalah tangan yang besar dan kuat. Mata Lu Ye perlahan bergerak ke atas dan dia melihat wajah penuh janggut. Itu adalah orang yang sebelumnya bermaksud untuk beralih ke keluarga lain. Ekspresi heran di wajah berjanggut itu belum sempat tenang, karena dia yakin bahwa dalam keadaan ini, kekuatan perlindungan Lu Ye tidak akan sepenuhnya aktif. Tidak ada biksu yang akan menyia-nyiakan kekuatannya seperti ini, dan dia memanfaatkannya. Ketika dia tidak siap untuk meledak dengan seluruh kekuatannya, mustahil bagi Lu Ye untuk menahannya, jadi dia tidak dapat mengerti mengapa dia tidak dapat mematahkan kekuatan perlindungan Lu Ye. Tindakannya tadi benar-benar mengejutkan Lu Ye. Faktanya, Lu Ye tidak memiliki sedikit pun pertahanan terhadapnya. Meskipun orang ini agak menyebalkan dan Lu Ye tidak menyukainya, dia tetaplah sekutu. Tapi sekarang, sekutu ini diam-diam menyerangnya. Jika kekuatannya sendiri tidak jauh lebih unggul dari Fusion Dao biasa, dia tidak akan bisa menghentikannya. Tatapan mereka bertemu, kelopak mata pria berjanggut itu berkedut, dan dia buru-buru ingin mundur. Tapi sudah terlambat. Ketika Lu Ye mengangkat tangannya dan mengeluarkan pisau, janggutnya terpotong menjadi dua, dan darah serta organ dalam tertumpah. Dia tidak tahu persis apa yang ingin dilakukan pria berjanggut itu, tetapi jika orang lain ingin menyerangnya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah beberapa saat tercengang, 7 atau 8 sosok di sekitarnya semuanya datang ke arah Lu Ye, tanpa peringatan atau membuat banyak suara, tetapi semuanya menyerang dengan ganas. Bukan hanya pria berjanggut itu, tetapi semua orang ini yang ingin membunuhku. Pendekatan sebelumnya terhadap pria berjanggut itu tidak diragukan lagi disengaja, dan apa yang disebut perubahan keluarga hanyalah alasan untuk lebih dekat dengannya. Serangan mendadak pada saat kritis membuat orang tidak mungkin untuk berjaga-jaga terhadapnya. Tetapi, mengapa? Belum lagi tidak ada permusuhan di antara mereka, tidak ada alasan bagi begitu banyak orang untuk bunuh diri, katakan saja sekarang, kota Xiao Yue dan kota Yuanxi bergabung untuk melawan musuh, dan mereka akan segera menikmati kemenangan. Pada saat ini, Xiao Yue. Jika Rong Dao dari kota menyerangnya, bukankah dia takut Yuanxi akan menyelesaikan skor? Salah, Lu Ye tiba-tiba menyadari mengapa orang-orang ini mengambil tindakan saat ini. Formasi pertahanan kota belum hancur tadi. Semua orang berada di luar kota. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, Yuanxi mungkin akan menyadarinya. Namun, berbeda saat memasuki kota. Pikiran spiritual tidak dapat menyebar di lingkungan khusus ini. Ada banyak bangunan di kota yang menutupinya, jadi orang-orang di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Tampaknya orang-orang ini sudah berencana untuk menyerang diri mereka sendiri setelah menghancurkan kota. Jika orang-orang Rong Dao tidak memiliki ketegasan dan keberanian, maka hanya ada satu kemungkinan, Lu Ye tiba-tiba teringat niat membunuh yang tak tersamarkan ketika Xiao Yue menatapnya tadi. Wanita inilah yang ingin bunuh diri. Yudi benar, dia tertarik padanya, tetapi bukan ketertarikan semacam itu, dia menginginkan hidupnya. Saat cahaya pedang menyapu, teriakan datang satu demi satu. 7 atau 8 Rong Dao yang bergegas ke sisi Lu Ye jatuh ke genangan darah hampir bersamaan. Ketika cahaya darah menghilang, cahaya pedang perlahan menyatu. Ada keheningan di sekitar, dan baik musuh maupun sekutu kita melihat pemandangan ini dengan kaget dan ngeri. Jika orang yang mengambil tindakan adalah Hedao, itu tidak masalah. Mengambil nyawa 7 atau 8 Hedao dengan satu gerakan hanyalah masalah peluang bagi Hedao. Tapi sekarang orang yang membunuh orang hanyalah Rong Dao. Bahkan Xiao Yue, yang telah melihat Lu Ye, mengecilkan pupil matanya. Pengaturannya bisa dikatakan sangat hati-hati. Dia tidak pernah menunjukkan kekurangan apapun dan tidak membiarkan Lu Ye memperhatikan petunjuk apapun. Menurutnya, di bawah pengaturan seperti itu, tidak ada peluang bagi Rong Dao untuk bertahan hidup. Bahkan jika Yuanxi menyelidiki kasus ini, dia bisa menyalahkan kematian Lu Ye karena ketidakmampuannya melawan musuh. Inilah alasan terbesar mengapa si jenggot berjenggot baru menyerang Lu Ye setelah menghancurkan kota. Jika tidak, dia pasti sudah melakukannya sebelumnya. Ada banyak kesempatan untuk turun tangan. Tapi apa yang salah dengan orang ini? Membunuh Rong Dao seperti membantai ayam dan anjing, yang mencegah rencananya yang sangat jitu untuk dilaksanakan. Tapi itu tidak masalah, di sini aku tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Sekarang setelah kita mengambil tindakan, tidak ada jalan keluar. Hedao bahkan lebih agung, hampir kokoh dan menekan ke arah Lu Ye.
Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, sosoknya sedikit bungkuk, seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya, dan dia tidak lagi memiliki keberanian yang baru saja dia bunuh untuk membunuh musuh. Perang yang kacau pecah lagi, dan banyak Dao Fusion di kedua sisi musuh dan kita menahan pikiran mereka dan bertarung sendiri. Namun, dalam kekacauan ini, hanya tempat di mana Lu Ye berada yang damai, tetapi niat membunuh tersembunyi. Xiao Yue melangkah ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Kenapa? Lu Ye memegang pisau panjang itu dengan kedua tangan dan mencoba berdiri tegak, menatap wanita yang mendekatinya dengan wajah pucat. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Yue ingin membunuhnya. Apakah itu pria berjanggut atau Rong Dao yang mengambil tindakan kemudian, mereka jelas mengikuti instruksi Xiao Yue. Instruksi seperti itu pasti telah dikeluarkan jauh sebelum pengepungan. Dengan kata lain, Xiao Yue sudah lama ingin membunuhnya, dan pengepungan ini adalah sebuah kesempatan. Xiao Yue tidak menjawab, berjalan langsung ke arah Lu Ye dan berdiri tidak jauh darinya, tatapan sinis di matanya semakin kuat, bibir merahnya sedikit terbuka, sudah kubilang, aku akan menunggumu di dunia batin. Jejak keheranan melintas di wajah Lu Ye, tetapi segera, pupil matanya menyusut tajam. Begitu, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yue ingin membunuhnya, dan apa alasan di balik ekspresi aneh di wajah orang itu saat mereka pertama kali bertemu. Kupikir kesempatan bertemu denganmu tidak besar, tetapi aku tidak menyangka. Haha, ini benar-benar tipuan takdir. Xiao Yue tersenyum lembut. Xiao Yue, Lu Ye menatap wajah cantik di depannya dan dengan lembut mengucapkan dua kata. Sejak memasuki Xingyuan, hanya satu orang yang memberitahunya bahwa dia akan menunggunya di dunia batin, Xiao Yue, leluhur kota tanpa batas saat itu. Hanya saja Xiao Yue memproyeksikan kekuatannya sendiri ke penguasa kota-kota tanpa batas. Dalam pertempuran itu, ia bekerja sama dengan beberapa tokoh puncak Fusion Dao di lingkaran dalam yang berwarna-warni untuk melawannya. Dalam pertempuran itu, leluhur keluarga Yan Zixing, tewas dalam pertempuran itu, dan Chen Gusan serta He Linglong berumur panjang. Kehilangan besar dan kemungkinan untuk melangkah lebih jauh pun hilang. Bab 2527 bulan yang mengaum. Dalam pertempuran itu, kecuali satu kultivator hantu bernama Demon Slayer, semua Rong Dao lainnya di kota tanpa batas tewas dalam pertempuran itu. Dalam pertempuran itu, bahkan Xiao Yue, yang memproyeksikan kekuatannya sendiri ke singa gila itu, dipukul mundur. Sebelum wasiat Xiao Yue pergi, dia meninggalkan pesan kepada Lu Ye, mengatakan bahwa dia akan menunggunya di dunia batin. Selama pertempuran itu juga Lu Ye mengetahui tentang keberadaan dunia batin. Sebelumnya, dia tidak pernah tahu apapun tentang dunia luar dan dunia batin. Namun, Lu Ye sama sekali tidak menganggap serius ancaman Xiao Yue. Melihatnya sekarang, Xiao Yue sendiri tidak menganggapnya terlalu serius, karena bahkan jika Lu Ye benar-benar memiliki kesempatan untuk memasuki dunia batin dari dunia luar, peluang untuk bertemu lagi sangat tipis. Kata-kata itu saat itu tidak lebih dari kata-kata kejam yang diucapkan Xiao Yue demi wajahnya sendiri. Namun, beberapa hal memang hanya kebetulan. Dua orang dengan kebencian yang mendalam benar-benar bertemu di sini. Mereka berada di kubu yang sama. Yang satu tidak siap, yang satu sudah direncanakan sebelumnya, dan kejadian itu terjadi begitu saja. Lu Ye terkejut karena wasiat Xiao Yue datang ke Guangxi hari itu, dan Guangxi adalah laki-laki, jadi dia secara tidak sadar merasa bahwa Xiao Yue juga laki-laki. Selain itu, Xiao Yue telah mengubah namanya, jadi tidak ada yang bisa menghubungkan keduanya. Meskipun aku tidak begitu menyukai kota tanpa batas, setidaknya aku yang menciptakannya saat itu. Ketika kamu membunuh dengan sembarangan di sana, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Saat Xiao Yue berbicara, dia perlahan mengangkat jarinya dan menunjuk ke arahnya. Lu Ye ditusuk di dahi. Kamu berani membunuhku? Lu Ye menatapnya dengan dingin. Xiao Yue terkekeh, memang benar orang bodoh tidak takut. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, menurutmu apalagi yang tidak berani kulakukan? Tuan kotamu memang sangat kuat, bahkan Luo Feng tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah, tetapi apakah menurutmu dia benar-benar akan memutuskan hubungan dengan kami karena Dao Fusion? Di ujung jari, semburan kekuatan tiba-tiba muncul, dan jari-jari yang menusuk perlahan secepat kilat pada saat ini. Sosok Lu Ye yang reyot tiba-tiba tegak pada saat ini. Pisau panjang di depannya berputar seperti bulan dan menebas secara diagonal, melepaskan kekuatannya yang ganas. Penindasan Xiao Yue terhadapnya tidak banyak berpengaruh sama sekali. Semua yang dia lakukan tadi hanyalah penyamaran. Dia hanya ingin memahami mengapa wanita ini ingin mengambil risiko menyinggung Yuan Xi dan membunuhnya. Sekarang setelah saya memahaminya, tidak perlu berpura-pura lagi. Darah memercik dan lengan yang terputus terbang keluar. Xiao Yue menjerit kesakitan dan wajahnya berubah warna. Kekuatannya sangat bagus, tetapi menghadapi Dao Fusion, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Dao pelindungnya setiap saat. Dengan ledakan kekuatan Dao Lu Ye saat ini yang hampir mencapai 850, dia sama sekali tidak dapat menghentikan pedang ini. Lengan yang menusuk Lu Ye langsung terputus. Pisau Panshan dipegang di depan dadanya yang menjulang tinggi, dan cahaya pedang dari bilahnya menembus pakaiannya, memperlihatkan sepotong putih salju di bawahnya. Jika dia tidak memblokir pedang di depannya pada saat kritis, Lu Ye bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan tiba-tiba. Seperti yang diharapkan dari He Dao, responsnya cepat. Mata Xiao Yue penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Dia akhirnya tahu mengapa kultivator prajurit di depannya baru saja membantai Rong Dao seperti seekor ayam tetapi seekor anjing. Ledakan kekuatan yang mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Rong Dao sama sekali. Ini sepenuhnya adalah kekuatan He Dao. Ini bukan hanya He Dao biasa. Dia mungkin bisa bersaing dengan Lu Ye hanya dalam hal kekuatan fisik, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya dengan satu tangan memegang pedang saat ini?
Saat kekuatan di tangan Lu Ye melonjak hebat, sosok anggun itu tiba-tiba terbang keluar seperti karung kain. Banyak bangunan di kota itu roboh di sepanjang jalan. Di sisi lain, di medan perang Hedao, penguasa kota tingkat terpencil itu kesakitan. Dia mengeluarkan perintah untuk meninggalkan kota. Formasi besar di kota itu telah rusak. Dia takut mutiara Hedao akan segera rusak. Begitu mutiara Hedao rusak, maka kekuatannya akan melemah, dan kemudian kekuatan medan perang di sini akan berubah. Jadi jika dia ingin bertahan hidup, dia harus pergi dengan cepat. Untungnya, dia memiliki kesempatan ini, karena dia berada di atas angin sekarang, dan jika dia ingin pergi, Luo Feng dan Kakaro tidak dapat menghentikannya. Sungguh kasihan bagi 3 bawahan Hedao lainnya. Dia menoleh dan melihat medan perang Hedao lainnya, matanya berkedut. Ada 3 musuh di sana, dan mereka dipukuli begitu keras sehingga mereka tidak bisa melawan. Saya takut mereka tidak akan bisa melawan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kerusakan pertempuran terjadi? Dia juga ingin menyelamatkan ketiga bawahan ini, tetapi jika dia benar-benar melakukan ini, dia tidak akan bisa pergi. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Begitu pikiranmu sudah bulat, kamu harus melarikan diri. Pada saat ini, teriakan melengking tiba-tiba datang dari arah kota Hedao, diikuti oleh ledakan kekuatan Hedao. Ini membuatnya sangat bingung, karena dia bisa merasakan bahwa kultivator wanita yang tinggal di kota itu telah melarikan diri ke dunia Hedao. Jika demikian halnya, maka musuh Hedao tidak akan bisa lagi mengalahkannya, jadi mengapa dia ingin membuat ledakan seperti itu? Membunuh Rongdao. Sepertinya ini tidak perlu. Secara naluriah, dia melihat ke sana, dan kemudian dia melihat sosok Xiao Yue yang malu terbang terbalik, menabrak banyak bangunan di kota Hedao, dan di belakang Xiao Yue, cahaya pedang yang terang mengikutinya seperti bayangan. Dalam cahaya pedang. Sebuah cara untuk memperbaiki bentuk tubuhmu. Penguasa kota tingkat terpencil itu terkejut, tidak tahu bahwa dia memiliki jenderal yang begitu pemberani di bawah komandonya. Menurutnya, mereka yang akan bersaing dengan musuh pastilah para biksu di bawah komandonya. Tetapi ketika dia melihat dengan saksama, dia menemukan bahwa dia sama sekali bukan biksu di bawah komandonya, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana ini berasal? Luo Feng dan kakak Luo juga memperhatikan apa yang terjadi di kota Hedao, karena ketika teriakan itu terdengar, mereka mengenali bahwa itu adalah suara Xiao Yue. Oleh karena itu, mereka melihat pemandangan Xiao Yue yang malu sesaat lebih awal daripada penguasa kota tingkat terpencil itu. Semua orang terkejut, dan ketika mereka melihat sosok Lu Ye dengan jelas dalam cahaya pedang, mereka bahkan lebih bingung. Mereka tahu rencana Xiao Yue. Sebenarnya, justru karena Xiao Yue mengenali Lu Ye, mereka menerima undangan berikutnya. Kalau tidak, Luo Feng mungkin tidak berani datang setelah menderita kerugian besar. Rencana awalnya adalah agar Xiao Yue mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ye dalam kekacauan itu. Mengenai apakah dia bisa menerobos kota Hedao, sebenarnya itu tidak masalah. Hanya saja penampilan Yuan Shi terlalu kuat, yang memberi mereka harapan untuk menghancurkan kota itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang disebut pelindung kota itu sebenarnya mengejar Xiao Yue untuk membunuhnya. Bukankah orang ini Rongdao? Dia mengatakannya secara pribadi, dan Yuan Shi juga mengatakannya. Yang membuat Luo Feng semakin tertekan adalah Xiao Yue benar-benar kehilangan lengannya. Meskipun cedera seperti itu bukanlah masalah besar bagi Hedao dan dapat dipulihkan secara perlahan hanya dengan kultivasi, itu pasti akan memengaruhi pertempuran saat ini. Petik 2. Dadu Tong, apa yang terjadi? Yuan Shi bertanya dengan heran di medan perang Hedao kedua. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan Lu Ye, tetapi meskipun begitu, nada pertanyaannya sama sekali tidak kasar, hanya rasa ingin tahu yang murni. Dari sudut pandangnya, apapun yang dilakukan mayoritas keluarganya, dia pasti punya alasannya sendiri. Selama itu tidak terlalu bertentangan dengan prinsipnya sendiri, maka dia akan berdiri di garis depan yang sama dengan mayoritas. Mengenai yang disebut sekutu, kita semua bertemu secara kebetulan. Mereka yang bisa akur adalah sekutu, dan mereka yang tidak bisa akur adalah orang asing. Wanita ini ingin membunuhku. Lu Ye menjawab sambil menebas dengan pedang panjangnya. Mata Yuan Shi sedikit tertunduk, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. 3 Hedao yang bersaing dengannya tiba-tiba kehilangan jiwa mereka. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa hingga saat ini, tidak ada satupun lawan mereka yang mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Sekarang situasi yang sudah genting menjadi semakin sulit dipertahankan. Saya merasa sangat kesal, mengapa saya harus menunggu orang lain menanggung tekanan ketika orang lain melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, itu salah paham. Xiao Yue berteriak dengan sedih, dengan ekspresi menyedihkan yang kehilangan semua kata-kata memerintahnya sebelumnya. Karena dia menemukan sesuatu yang membuatnya ngeri, yaitu, kekuatan Lu Ye sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Ini jelas terasa dalam benturan kekuatan mereka. Jika dia utuh, dia masih bisa bersaing dengannya. Sebaliknya, dipotong satu lengan terlebih dahulu memang berdampak besar pada kinerja kekuatannya. Momen konfrontasi singkat ini telah membuatnya merasa seperti dia bukan tandingannya. Situasi antara Luo Feng dan kakak Luo tidak baik. Jika ada masalah lain di pihaknya, kota Xiao Yue akan hancur, jadi dia tidak bisa mengakuinya apapun yang terjadi. Pokoknya, tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan tadi. Selama dia menolak untuk mengakuinya, dia akan datang. Penguasa kota Yuan Shi tidak akan melakukan apapun yang akan memengaruhi situasi secara keseluruhan hanya karena kata-kata Lu Ye. Tapi monster macam apa ini? Tidak ada jejak meminjam kekuatan sama sekali, tetapi menggunakan tubuh Fusion Dao untuk mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Ekspresinya menjadi lebih menyedihkan dan suaranya lembut, Dadu Tong, apa yang terjadi tadi benar-benar hanya kesalahpahaman. Mungkin kata-kataku tidak jelas dan ekspresiku salah. Tolong berhenti dan dengarkan penjelasanku.
Setelah mengatakan itu, dia tidak ambigu dalam serangannya, dan Lu Ye tidak tergerak sama sekali. Pedang Panshan terus menebas, bertabrakan dengan pedang panjang prajurit Tao lawan. Tapi aku harus mengatakan bahwa wanita ini benar-benar pandai berpura-pura. Jika tidak, dia tidak akan memperlihatkan banyak kekurangan sebelum mengambil tindakan. Dari awal hingga akhir, kekurangan terbesarnya adalah penampilannya yang aneh saat pertama kali bertemu dengannya. Itu sangat menarik. Penguasa kota tingkat terpencil itu telah berencana untuk meninggalkan ketiga bawahannya dan melarikan diri. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi, dan mengejek, Luo Gou, kamu benar-benar orang yang mengkhianati sekutumu. Kebajikan Dao Cheng yang konsisten. Pertama, untuk berganti pihak, dia bekerja sama dengan dua kota Hedao lainnya untuk menggunakan kota tingkat terpencilnya sebagai janji persetujuan, tetapi hasilnya adalah kekalahan besar. Sekarang dia benar-benar ingin berkomplot melawan sekutu lain. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Wajah Luo Feng pucat dan dia tidak mengatakan apa-apa. Penguasa kota tingkat terpencil itu tiba-tiba punya ide aneh dan memanggil Yuan Xi dari kejauhan, rekan Taois, tidak apa-apa jika kau tidak menginginkan sekutu-sekutu ini. Mengapa kau dan aku tidak bergabung untuk menghancurkan mereka terlebih dahulu? Lalu kita bisa memutuskan siapa yang lebih baik. Sebelumnya ia menyarankan agar Yuan Xi berhenti dan membiarkan mereka bersaing dengan kota Xiao Yue, tetapi Yuan Xi tidak setuju, karena jika mereka ingin bergabung, tentu saja mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun ketika ia selesai berbicara, Yuan Xi tiba-tiba berteriak, keluar dari sini. Kata-kata ini tidak diucapkan kepada penguasa kota tingkat terpencil, tetapi kepada tiga lawannya. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga orang ini akan mati hari ini, karena menurut perkembangan perang saat ini, mereka jelas bukan lawan Yuan Xi. Siapa yang mengira bahwa hanya sepatah kata dari penguasa kota mereka sendiri akan benar-benar terungkap. Dengan bantuan kekuatan telapak tangan Yuan Xi, ketiga Hedao sama sekali tidak ragu, menyeret tubuh mereka yang cacat, berbalik dan melarikan diri, dan ketika mereka melarikan diri, mereka bahkan tidak melihat ke arah penguasa kota tingkat terpencil itu. Bab 2528, siapapun yang melakukan ketidakadilan akan dihukum mati. Ketiga orang Hedao ini menyimpan dendam di hati mereka, karena ketika penguasa kota tingkat terpencil memerintahkan kota itu untuk ditinggalkan, itu sama saja dengan meninggalkan mereka. Penguasa kota itu tidak baik, jadi tidak heran mereka tidak adil. Mampu bertahan hidup secara kebetulan sekarang adalah anugerah dari surga, jadi wajar saja mereka harus segera melarikan diri. Yuan Xi benar-benar tidak bermaksud mempermalukan mereka, tetapi berbalik dan pergi ke arah Luo Feng dan yang lainnya untuk membunuh mereka. Luo Feng cemas, rekan Taois, apa yang kamu lakukan? Wanita ini tidak mungkin benar-benar dihasut oleh seseorang untuk memberontak hanya dengan beberapa kata, kan? Meskipun semuanya memang salah di pihak kota Xiao Yue, dilihat dari hasilnya, Xiao Yue tidak berhasil, dan yang disebut Dadu sama sekali tidak terluka. Tidak ada kerusakan, tetapi Xiao Yue kehilangan lengannya, yang dapat dianggap sebagai pelajaran. Masalah ini dapat diubah menjadi masalah besar dan masalah kecil. Tetapi jika Yuan Xi benar-benar dihasut untuk memberontak, itu akan merepotkan. Aku serahkan ini pada sesama penganut Tao, sampai jumpa nanti. Penguasa kota tingkat terpencil itu merasa puas setelah menyaksikan pertunjukan yang bagus dan memutuskan untuk pergi. Apa yang disebut bekerja sama dengan Yuan Xi untuk menghancurkan kota Xiao Yue terlebih dahulu hanyalah omong kosong. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, posisinya dan Yuan Xi secara alami bermusuhan, jadi tidak ada alasan untuk benar-benar bekerja sama. Hanya dengan beberapa patah kata, dia secara tidak langsung menyelamatkan nyawa ketiga bawahannya di Hedao. Mencari mereka untuk membujuk mereka nanti mungkin tidak dapat menyelesaikan dendam di hati mereka. Meskipun kota Hedao kalah dalam pertempuran ini, selama fondasinya tetap ada, akan selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan. Jika kau berani bergerak, aku hanya akan memburumu. Kata-kata dingin Yuan Xi mengenai dahi penguasa kota tingkat terpencil itu, membuatnya menegang. Dia telah melihat kekuatan Yuan Xi, dan dia jelas jauh lebih kuat darinya. Jika Yuan Xi mengejarnya, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak berani pergi. Mengambil kesempatan ini, Luo Feng dan kakak Luo juga menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menjauhkan diri dari lawan mereka. Oleh karena itu, ketika Yuan Xi bergegas ke medan perang di sini, pertempuran sengit tiba-tiba mereda dengan aneh. Ketiga Master Hedao masing-masing menempati dua sisi dan saling berhadapan dari kejauhan. Sementara mereka saling waspada, mereka juga waspada terhadap Yuan Xi. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa posisinya sekarang. Yuan Xi melirik Luo Feng dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan lembut, satu orang per orang, jangan sampai terbunuh. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Luo Feng dan kakak Luo berubah drastis, tetapi penguasa kota tingkat terpencil itu tampak senang dan segera melangkah maju untuk menemui Luo Feng, saya pilih ini. Semua dendam lama dan baru harus diselesaikan bersama. Yuan Xi bergegas menuju Kakaro tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 4 aliansi besar terbagi menjadi 2 medan perang, dan pertempurannya sengit. Luo Feng marah dan cemas, rekan Taois, Anda harus berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Kita adalah sekutu, bagaimana Anda bisa melakukan ini padaku? Ketika dia dan Kakaro bekerja sama, ada lawan yang bukan penguasa kota tingkat terpencil, dan kali ini 1 lawan 1 bahkan lebih sulit. Namun, penguasa kota tingkat terpencil itu jelas tidak ingin menggunakan semua kekuatannya, jadi dia hanya mempertahankan kekuatan untuk menekan Luo Feng. Dia memiliki kesempatan untuk berbicara, jika tidak, dia mungkin tidak dapat mengatakan apapun. Sekutu, situasi di pihak Yuan Xi sama dengan penguasa kota tingkat terpencil. Dia memiliki keunggulan mutlak. Kakaro,
yang ditekan dengan meremehkan, menjadi pucat, Anda berani berurusan dengan kota metropolitan saya, maka Anda bukan sekutu. Xiao Yue lah yang menyerang Lu Ye, tetapi dia tidak percaya bahwa Luo Feng tidak tahu apa-apa tentang hal itu sebelum Xiao Yue bertindak. Hal ini membuatnya sangat marah. Jika bukan karena suatu alasan, dia mungkin telah membunuh Kakaro. Luo Feng berkata, Xiao Yue mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Rekan Tao, mengapa kita tidak berhenti sekarang dan mari kita saling berhadapan secara langsung tentang yang benar dan yang salah nanti. Tidak ada kesalahpahaman, kepala menteri saya akan melakukan apapun yang dia katakan. Jantung Luo Feng berdebar kencang, dan dia tiba-tiba teringat bahwa dia menjamu Yuan Xi di kota beberapa hari yang lalu. Ketika Yuan Xi memperkenalkan Lu Ye, dia secara khusus mengatakan bahwa ini adalah bawahannya yang paling penting. Sekarang tampaknya mereka meremehkan rasa hormat Yuan Xi terhadap Lu Ye, yang mencapai tingkat kepercayaan tanpa syarat. Merasa sangat tertekan, dia menggertakkan giginya dan berkata, Rekan Tao, apakah kamu benar-benar akan bergabung dengan musuh untuk menghadapi sekutumu? Apakah kamu tidak takut dengan arbitrase di ibu kota? Yang disebut kota Dudu adalah kota Hedao tingkat Zhou yang terletak di berbagai zona perang. Kota-kota Hedao tingkat Zhou ini bertanggung jawab atas semua perang besar dan kecil di zona perang. Asal-usul banyak kota Hedao yang ikut serta dalam perselisihan kali ini rumit. Mungkin beberapa kota Hedao. Ada beberapa keluhan di antara mereka. Jika ada konflik atau gesekan saat ini, ibu kota harus maju untuk menengahi. Jika ada pertarungan mematikan antara sekutu seperti ini, begitu ibu kota mengetahuinya, mereka pasti tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya. Masalah ini terkait dengan persatuan di dalam kubu dan bukan masalah sepele. Sejujurnya, rekan Tao, aku memiliki hubungan sumpah dengan wakil penguasa kota Souzhu yang bertanggung jawab atas zona perang di sini. Jika sesuatu terjadi padaku, kota Dudu tidak akan pernah melepaskannya kecuali rekan Tao dapat mengusir semua orang dan membunuh mereka semua. Luo Feng berteriak lagi. Satu suara, hubungan macam apa Moni? Itu hanya komentar biasa, tetapi memang ada sedikit persahabatan. Justru karena alasan inilah di bawah bujukan wakil penguasa kota Souzhu, dia beralih ke pengadilan dan diam-diam berkomplot melawan kota Hedao tingkat Huang. Tetapi Yuan Xi tidak mengetahui cerita di dalamnya. Dia hanya berharap Yuan Xi akan ragu-ragu karena ini dan tidak menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi yang membuatnya merasa putus asa adalah meskipun dia mengatakan ini, Yuan Xi tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, penguasa kota tingkat terpencil yang memusuhinya menggerakkan sudut mulutnya dan berteriak, Rekan Tao, jangan panik, tidak mungkin membunuh semua orang. Dengan begitu banyak Rongdao yang masih hidup, berita itu pasti akan bocor, tetapi saya dapat menjamin bahwa Anda akan memperkenalkan rekan Daois kota Hedao untuk bergabung dengan kami. Burung yang baik akan memilih pohon yang tepat untuk ditinggali. Orang-orang seperti rekan Daois seharusnya tidak bersama Luo Dao. Anjing adalah kaki tangan. Dia diam-diam memarahi Luo Gou karena kejam dan berkata bahwa dia akan membunuh mereka semua. Bukankah ini petunjuk bahwa dia ingin bunuh diri juga? Tentu saja dia tidak akan membiarkan Luo Feng menanam petunjuk seperti itu di hati Yuan Xi, jadi dia hanya menjelaskannya dengan jelas dan mengatakan kepadanya bahwa karena dia telah memilih. Jika Anda mengambil jalan ini, Anda hanya bisa pergi ke sisi gelap. Jangan berpikir untuk membunuh mereka semua, karena tidak mungkin melakukannya. Zhou Zucheng, Yuan Xi mendengus dingin, Anda meminta Zhou Zu untuk datang dan berbicara dengan saya secara langsung dan melihat apakah dia berani bersikap lancang. Mata Luo Feng tiba-tiba menyusut dan suaranya bergetar, siapakah rekan Tao ini? Berbicara dengan nada yang begitu keras, dan berani memanggil Zhou Zu dengan nama depannya, mustahil untuk melakukannya tanpa rasa percaya diri. Tiba-tiba dia menyadari masalah yang telah dia abaikan, kekuatan Yuan Xi agak terlalu kuat. Orang sekuat itu seharusnya tidak dikenal. Ah, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Luo Feng segera melihat ke sana dan melihat pedang Tao yang patah di tangan Xiao Yue. Tidak jauh di depannya, Lu Ye mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebasnya dengan ganas. Dari segi kekuatan, Xiao Yue dan Lu Ye sebenarnya berimbang, tetapi kehilangan lengan terlebih dahulu berdampak pada kemampuannya untuk tampil, jadi dia sedikit dirugikan dalam konfrontasi ini. Jika memang begitu, dia bisa bertahan lama, dan karena tingkat kultivasinya lebih tinggi dan dia bisa bertarung dan mundur, dia sebenarnya tidak terlalu takut pada Lu Ye. Alasan mengapa dia tidak pergi sepenuhnya karena dia khawatir dengan situasi di sana bersama Luo Feng. Tanpa diduga, dalam konfrontasi seperti itu, pedang Tao-nya tiba-tiba hancur saat bertabrakan dengan pedang lawan. Pisau Panshan memotong banyak pecahan dan menebas tubuh Xiao Yue dengan keras. Jeritan terdengar, darah mengalir dari pedang, dan Xiao Yue terbang terlentang, dada dan perutnya hampir hancur. Daun-daun seperti belatung di tulang tarsal, dan bilah pada pisau panjang itu menelan dan menusuk lurus. Selamatkan aku, napas kematian menyapu, dan Xiao Yue berteriak minta tolong ke arah Luo Feng. Segera, kekuatan perlindungannya hancur, dan dia berhenti. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa pisau hitam panjang telah menembus dadanya. Dia mengangkat kepalanya lagi dan bertemu dengan mata tenang Lu Ye. Dalam kehampaan, dua sosok berdiri dengan tenang, mata mereka saling berhadapan, dengan tatapan memohon di mata Xiao Yue. Rekan Tao, tolong selamatkan seseorang yang sedang ditikam. Luo Feng berteriak keras di kejauhan dengan mata yang hampir terbelah. Dalam hal karakter moral, dia mungkin memiliki masalah serius, jika tidak, dia tidak akan berulang kali berkomplot melawan sekutunya. Namun dalam hal perasaannya terhadap rekan Tao, dia tidak bersalah. Mereka telah bersama selama puluhan ribu tahun. Mereka adalah rekan dan kerabat Tao, jadi bahkan kota Hedao miliknya sendiri bersedia dinamai dengan nama Xiao Yue. Pada saat ini, melihat Xiao Yue akan dibunuh oleh pisau pembunuh jiwa, hatiku dipenuhi kesedihan, tetapi aku tidak punya pilihan selain memohon.
Kamu harus mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu. Penguasa kota tingkat terpencil itu mencibir, dan tiba-tiba menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, memukuli Luo Feng sampai dia memuntahkan darah. Luo Gou, apakah kamu tahu apa namanya? Ini disebut Duo Xing. Mereka yang tidak adil akan mati, hahaha, ini adalah pembalasanmu. Luo Feng tidak sempat menatapnya dan hanya menatap ke kejauhan. Lu Ye menggetarkan pisau panjang di tangannya, dan tubuh Xiao Yue hancur oleh kekuatan Tao. Nafas He Dao pun musnah. Lu Ye menyarungkan pedangnya, berbalik dan menuju ke kota He Dao tingkat Huang yang tidak jauh untuk membunuhnya. Ketika ia berkonflik dengan Xiao Yue, banyak Dao Fusion di kedua belah pihak tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa mereka tiba-tiba mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Memanfaatkan kesempatan ini, banyak Rong Dao dari kota He Dao tingkat Desolate dengan cepat melarikan diri. Baru setelah situasi berubah kemudian dan percakapan orang-orang He Dao sampai ke telinga mereka, orang-orang Rong Dao yang tersisa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Terutama setelah Yuan Xi melepaskan 3 orang He Dao, orang-orang Rong Dao di kota Xiao Yue menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika tidak pergi, saya khawatir bencana akan datang. Jadi tidak banyak biksu yang tersisa di kota sekarang. Melihat serangan Lu Ye yang mengancam, para biksu yang tersisa melarikan diri satu demi satu. Seorang He Dao seperti Xiao Yue terbunuh. Bagaimana mungkin mereka, orang-orang He Dao, menunggu kematian? Kota He Dao tingkat Desolate yang besar, yang baru saja diperjuangkan dengan penuh semangat, kini telah berubah menjadi kota kosong. Lu Ye langsung masuk ke aula tengah, menghancurkan mutiara He Dao, mengumpulkan pecahan mutiara He Dao, memisahkan klon pohon bakat, dan meminta klon untuk mengemas pecahan dan membawanya kembali ke kota Yuan Xi. Selesai dalam sekali jalan, tanpa kecerobohan. Alasan utama mengapa dia begitu cemas adalah jika ada Rong Dao yang tidak rasional yang memecahkan mutiara He Dao terlebih dahulu, kota Yuan Xi akan menderita kerugian besar. Menurut rencana, pecahan mutiara He Dao ini awalnya akan didistribusikan ke kota Xiao Yue, tetapi sekarang mereka diselamatkan. Tidak hanya menghemat uang, tetapi juga dapat memecahkan mutiara He Dao di kota Xiao Yue. Meskipun itu hanya kota He Dao tingkat surga, hal-hal kecil menjadi banyak, dan pasir menjadi menara. Di sisi lain, melihat Lu Ye menyerbu ke dalam kota, penguasa kota tingkat terpencil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Tentu saja dia tahu apa yang dilakukan Lu Ye, jadi tanpa ragu-ragu, dia memaksa Luo Feng kembali dengan satu pukulan, meluncurkan teknik melarikan diri, dan melarikan diri ke kejauhan. Sebuah suara keluar, rekan Taois, kita akan bertemu lagi denganmu karena takdir. Kalimat terakhir diucapkan kepada Yuan Xi. Bab 2529 tingkat banjir. Penguasa kota tingkat terpencil ini cepat melihat peluang, karena jika dia pergi beberapa saat kemudian dan menunggu Lu Ye memecahkan mutiara He Dao, dia mungkin bukan lawan Luo Feng. Kota He Dao dengan kualitas tingkat Huang akan sangat meningkatkan kekuatan penguasa kota. Berbeda jika pergi sebelum mutiara He Dao hancur. Luo Feng sama sekali tidak bisa menghentikannya. Sosok itu dengan cepat melarikan diri, dan segera menghilang. Hanya Luo Feng yang malu yang tersisa, berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, matanya memantulkan sosok Lu Ye yang terbang ke arah ini, mulutnya berlumuran darah, dan dia menggertakkan giginya dan berteriak, bunuh kamu. Mungkin tidak ada yang lebih memilukan di dunia ini daripada melihat orang yang paling kamu cintai mati di bawah hidungmu, tetapi tidak mampu menghentikannya. Keputusasaan melanda tubuh dan pikiran, memicu kobaran api yang mengamuk. Kedua sosok itu dengan cepat saling mendekat. Ketika Luo Feng lewat, aura Xing Yuan mendidih, dan kekuatan Dao-nya melonjak. Momentumnya sangat mengejutkan. Sebaliknya, Lu Ye tidak mencolok. Bagaimanapun, Rong Dao sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk meminjam kekuatan. Tidak ada yang aneh. Namun tanpa kecuali, mereka semua mengumpulkan energi dengan gila-gilaan selama terbang lintas masing-masing. Namun, tepat sebelum tubuh mereka akan bertabrakan, sesosok tiba-tiba menusuk, dan ternyata itu adalah Yuan Xi, menyerang dengan telapak tangan yang ganas. Dia tahu bahwa dadu tongnya sangat kuat, tetapi dia juga tahu bahwa dadu tong dapat membunuh Xiao Yue, tetapi dia jelas tidak dapat menghadapi penguasa kota He Dao seperti Luo Feng, terutama jika mutiara He Dao di kota Xiao Yue belum dihancurkan. Tentu saja dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Luo Feng sama sekali tidak siap. Dia benar-benar fokus pada Lu Ye. Kebencian dan kemarahan telah menelan pikirannya. Dia bahkan tidak menyadari ketika Yuan Xi mendekat. Secara naluriah, dia mengira Yuan Xi sedang bertarung dengan Carlo vs. Dia telah terluka dalam pertarungan sebelumnya dengan penguasa kota tingkat terpencil. Sekarang dia dipukul oleh Yuan Xi lagi, dan dia tidak bisa bertahan. Dia langsung terlempar keluar, berdarah terus-menerus. Setelah akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya, dia menyadari bahwa Kakaro sudah digenggam di tangan Yuan Xi seperti anjing mati. Yuan Xi melemparkan Kakaro ke arah Lu Ye dan membunuh Luo Feng sendirian. Terima kasih Tuan Kota atas hadiahnya. Lu Ye Mei tersenyum cerah, dan di bawah tatapan putus asa Kakaro, dia menebas dengan pedangnya. Tuanku, Tuan Kota, sangat perhatian. Sejak dia menemukan bahwa dia suka membunuh He Dao, setiap kali dia bertarung, dia akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan dirinya bertahan pada pukulan terakhir. Bagaimana mungkin kamu tidak mengikuti Tuan Kota seperti itu? Entah apa yang dilakukan Yuan Xi pada kakak Luo. Menghadapi pisau Lu Ye, dia sama sekali tidak bisa melawan. Pedang itu tersapu, daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan aura He Dao pun musnah. Lu Ye segera mengemasi barang-barang rampasannya, dan ketika dia mendongak, dia melihat Luo Feng dipukuli dengan gila-gilaan di sana. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju medan perang untuk membunuh. Dia juga ingin berusaha dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa koin Star Abyss lagi nanti.
Luo Feng takut dia telah dipukuli hingga terbangun saat ini. Sementara dia berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan keras Yuan Shi, dia berteriak, apakah kalian benar-benar ingin membunuh semua rekan Tao? Jika aku mati, kota Dudu pasti akan meminta pertanggungjawabanku. Meskipun dia terkejut dengan kata-kata arogan Yuan Shi tadi, dia tidak bisa lagi memikirkan cara apapun untuk menahan Yuan Shi. Dia hanya bisa mencobanya untuk melihat apakah kota Dudu dapat menghalangi Yuan Shi. Sayang sekali itu tidak berguna. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Namun saat dia mengatakan ini, Yuan Shi menjadi lebih kejam. Lu Ye datang dan menyerang formasi itu lagi, dan situasinya dalam bahaya. Dalam sekejap, Luo Feng, yang sudah terluka parah, berada dalam bahaya. Kekuatan pedang panjang di tangan Lu Ye melonjak, dan dia berbalik untuk melihat Yuan Shi. Tidak akan ada banyak masalah jika dia membunuh Xiao Yue atau kakak Luo, tetapi Luo Feng adalah penguasa kota, jadi jika dia benar-benar membunuhnya, mungkin akan ada masalah nanti. Bunuh. Yuan Shi mendengus dingin dan meninju, menghancurkan kekuatan perlindungan Luo Feng. Lu Ye tidak ragu lagi, bila pedang itu memuntahkan cahaya terang, mengiris leher Luo Feng, dan kepala besar itu terbang keluar, penuh ketidakpuasan. Jika langit runtuh, penguasa kota akan menahannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mematuhi perintah. Luo Feng meninggal, dan perang berakhir. Namun tidak ada yang mengira akan berakhir seperti ini. Dalam rencana awal, kota Yuan Shi dan kota Xiao Yue bersama-sama menyerang kota Hedao tingkat Desolate. Akibatnya, sekarang, tidak hanya kota Desolate yang direbut, 3 Hedaomen di kota Xiao Yue juga terbunuh. Segalanya benar-benar tidak dapat diprediksi, dan rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Tetapi semuanya disebabkan oleh keegoisan Xiao Yue. Dia ingin membalas kehancuran kota tanpa batas di dunia luar, tetapi dia benar-benar meremehkan kekuatan Lu Ye. Dia pikir dia bisa memanfaatkan kekacauan dengan mengatur beberapa saluran fusi. Kehidupan Lu Ye, siapa yang tahu bahwa tidak hanya Rong Dao itu yang terbunuh, tetapi dia sendiri juga terbunuh oleh pisau Lu Ye. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan berakhir seperti ini. Lu Ye dan Yuan Shi terbang ke kota Xiao Yue bersama-sama. Dalam pertempuran sebelumnya, kota Xiao Yue hampir sepenuhnya dievakuasi, jadi Xiao Yue menempatkan kota Hedao di sebelah kota Yuan Shi dan meminta Yudi untuk membantu mengurusnya. Tidak banyak Rong Dao yang tersisa di kota itu. Ketika konflik pecah, orang-orang Fusion Dao di kota Xiao Yue semuanya menggunakan mutiara Hedao untuk melarikan diri ke alam Hehe untuk berlindung. Pada saat ini, kota itu kosong. Setelah Yuan Shi dan Lu Ye bekerja sama untuk menerobos formasi pertahanan kota, mereka memasuki aula tengah tanpa perlawanan apapun. Pecahkan mutiara Hedao dan kumpulkan pecahannya. Ayo pergi. Yuan Shi sangat bersemangat, dan bahkan bisa dikatakan sedikit tidak sabar. Pertempuran ini awalnya untuk promosi kota ini. Sekarang setelah dia memanen 2 manik Hedao dari kota Hedao, dia pasti akan dipromosikan ke level Hong. Lagi pula, sebelum ini, kota ini tampaknya tidak terlalu jauh dari level Hong. Setelah beberapa saat, di aula tengah kota, Yuan Shi meletakkan banyak pecahan mutiara Hedao ke dalam mutiara Hedao dan membiarkannya menyatu. Lu Ye berdiri dengan tenang dan menunggu. Dalam beberapa saat, dia mengangkat alisnya, karena mutiara Hedao di depannya jelas telah mengalami beberapa perubahan, dan warnanya menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, aura Xingyuan dari seluruh kota Hedao juga menjadi lebih tebal. Tingkat Hong, Yuan Shi jelas sangat senang. Secara umum, jika Hedao ingin menaikkan kota Hedao dari awal ke tingkat banjir, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan, tetapi hanya butuh waktu singkat baginya untuk melakukannya. Selain itu, tidak banyak biksu di kota itu. Ini tentu saja karena dia cukup kuat dan dapat menaklukkan kota dan wilayah sesuka hati, dan sejauh ini belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun, tetapi alasan terpenting adalah kemampuan Lu Ye yang istimewa dan aneh. Dapat dikatakan bahwa kemampuan Lu Ye untuk mencegat pecahan mutiara Hedao telah meningkatkan kecepatan promosi kota Hedao lebih dari beberapa kali lipat. Selamat, Tuan. Lu Ye menangkupkan tinjunya dan memberi selamat. Hahaha, kita semua bahagia bersama. Yuan Shi tersenyum sambil terus menyatukan pecahan-pecahan Hedao Bet yang tersisa. Level Hong hanya berjarak 1 level dari level Zhou, tetapi level ini tidak begitu mudah untuk dilintasi, terutama untuk kota Yuan Shi saat ini. Beruntung sekali bisa membangun kota Hedao level Huang kali ini. Benar-benar utuh. Kota Hedao level Desolate yang tidak rusak tidak begitu mudah untuk direbut. Berdasarkan fondasi Yuan Shi Keng saat ini, ada kemungkinan besar tidak akan ada masalah dalam mengalahkan kota Hedao level surga. Namun, jika Anda hanya mengandalkan pendapatan dari menyerang kota Hedao tingkat Tian untuk meningkatkan level mutiara Hedao, saya khawatir 100 kota Hedao tingkat Tian tidak akan cukup untuk promosi kota Yuan Shi berikutnya. Oleh karena itu, untuk kota Yuan Shi, jika Anda ingin meningkatkan level kota dengan cepat, yang terbaik adalah menyerang kota Hedao pada level yang sama, tetapi ini tidak mungkin. Sementara Yuan Shi dan Lu Ye meningkatkan level mutiara Hedao di sini, Yudi telah memimpin para kultivator di kota untuk membersihkan medan perang. Meskipun Lu Ye mengumpulkan banyak piala, masih ada beberapa barang yang hilang, dan masih ada sisa-sisa di 2 kota Hedao, jadi perlu waktu untuk mengumpulkan dan menemukannya. Setelah setengah hari, kota Yuan Shi pergi. Padang salju itu kacau dan telah berlangsung selama beberapa waktu. Kadang-kadang, beberapa kota Hedao yang kalah dapat terlihat mengambang di kekosongan besar ini. Beberapa hari kemudian, kota Yuan Shi, yang telah mengalami pertempuran lain, ditambatkan ke tanah terapung yang besar untuk diperbaiki. Kemenangan tadi sangat mudah, karena lawannya hanya kota Hedao tingkat Tian. Tidak banyak tekanan pada kota Yuan Shi saat ini, terutama setelah kota Yuan Shi menjadi tingkat Hong, itu akan meningkatkan kekuatan Yuan Shi. Peningkatan lainnya, meskipun dia baru saja datang belum lama ini, Lu Ye telah melihat kekejaman perselisihan ini.
Di medan perang seperti itu sepenuhnya ritme ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Di kota Hedao manapun, tidak peduli seberapa tinggi levelnya. Tinggi, jika Anda tidak berhati-hati, itu akan mengarah pada hasil yang tidak dapat diubah. Seseorang datang. Tidak lama setelah kota Yuanxi berhenti, suara Yudai tiba-tiba terdengar di telinganya. Di lingkungan khusus seperti padang salju, sulit bagi para biksu untuk menggunakan pikiran spiritual mereka, jadi mereka harus bergantung pada banyak formasi di kota untuk memantau pergerakan ke segala arah. Meskipun efeknya tanpa restu dari pikiran ilahi tidak terlalu bagus, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini adalah hal yang biasanya menjadi tanggung jawab Yudi, jadi dia juga orang pertama yang menyadari adanya pergerakan. Lu Ye berbalik dan melihat sekeliling, lalu dia melihat aliran cahaya mendekat dengan cepat dari arah tertentu. Dia mungkin ingin mencari perlindungan. Lu Ye mengerti dengan jelas. Di tempat yang kacau ini, entah berapa banyak kota Hedao yang telah hancur. Ketika kota itu hancur, jika Anda melihat kesempatan dan beruntung, Anda akan menggunakan manik-manik Hedao untuk melarikan diri ke dunia Hedao. Mereka yang tidak dapat melarikan diri ke dunia Hedao secara alami, hanya dapat hidup di luar. Namun, pengembaraan tanpa tujuan seperti itu tidak aman bagi biksu manapun, jadi biksu seperti itu umumnya ingin sekali menemukan kota Hedao yang dapat menerima mereka dan berlindung. Sebenarnya, sebelum ini, beberapa biksu sudah berinisiatif untuk mendekat setelah menemukan jejak kota Yuanxi, termasuk Hedao dan Rongdao. Namun tanpa kecuali, mereka semua ditolak oleh Yuanxi. Ia tidak mau menerima biksu tak dikenal ini. Selain itu, tidak seorang pun dapat memastikan dari kubu mana biksu pengembara ini berasal sebelum mereka mengembara. Jika mereka berasal dari kubu yang sama, tidak apa-apa, tetapi jika mereka berasal dari kubu musuh, pasti ada dendam. Meskipun pihak lain dapat dipaksa bersumpah atas nama kehendak Xing Yuan bahwa mereka tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan kepentingan kota ini, saya rasa tidak ada seorang pun yang akan menyetujui permintaan seperti itu kecuali mereka benar-benar putus asa. Menolak, tanya Yudi. Menolak, biarkan dia menjauh. Jika dia berani mendekat lagi, dia akan dianggap memusuhi kota ini. Jawab Lu Ye. Bab 2530 itu terjadi. Ketika Lu Ye berbicara, Yudai tentu saja menurut. Setelah beberapa saat, Streamer yang mendekati Yuan Sikeng berhenti dan berbalik. Hedao yang bermaksud mencari perlindungan di kota Yuanxi ini tidak diragukan lagi lugas dan tidak terlibat dalam keterikatan apapun, karena ada banyak orang yang bisa dia ajak berlindung di padang salju yang luas ini. Dalam pertikaian saat ini, kota Hedao memiliki posisinya sendiri. Biksu pengembara seperti dia sebenarnya tidak memiliki posisi yang tegas kecuali ada beberapa alasan khusus. Lu Ye menatap sosok yang mundur dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke rumahnya. Sekarang Yuan Sikeng telah dipromosikan ke level Hong, efisiensi latihan kerasnya telah meningkat lagi. Selain itu, tulang Tao dan beberapa prajurit Tao yang ditangkap sebagai piala perlu disempurnakan, dan ini adalah sumber kekuatan Tao seseorang. Tuan-tuan kota, saat Lu Ye sedang menyempurnakan jarahan, suara Yudi terdengar lagi. Ada apa? Suara Yuanxi datang dari rumah tuan kota. Dalam beberapa kasus, Anda dapat meminta saya untuk datang. Ekspresi wajah Lu Ye berubah dan dia berdiri dengan tergesa-gesa. Mendengar nada bicara Yudi, sepertinya sesuatu telah terjadi. Dia melesat keluar dari rumah besar itu dan kebetulan melihat Yuanxi berjalan keluar dari rumah besar penguasa kota. Tatapan mata mereka bertemu, mereka mengangguk sedikit, dan mereka bergegas menuju aula tengah bersama-sama. Sesaat kemudian, 3 sosok berdiri di depan Mutiara Hedao. Yudi berkata, Tuanku, tadi, sebuah pesan datang dari Tanda Hedauzu, yang mengatakan bahwa seorang wakil penguasa kota bernama Jinglei dari kota Dudu memerintahkan kota ini untuk segera bergegas ke suatu lokasi untuk menjelaskan mengapa dia ingin membunuh rekan-rekannya. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa tanda resonansi yang diberkati dalam Mutiara Hedao dapat mengirimkan pesan. Dia belum pernah menemuinya sebelumnya. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Untuk bertahan hidup hari itu, Luo Feng menggunakan apa yang disebut kota Dudu untuk mengintimidasi Yuanxi, tetapi Yuanxi sama sekali tidak menganggapnya serius. Menurutnya, karena kota Xiaoyue akan merugikan Lu Ye, maka Luo Feng dan yang lainnya harus mati. Dia tidak akan ragu-ragu dalam hal membunuh. Jika semua biksu yang hadir hari itu benar-benar dapat dibunuh, maka berita itu pasti tidak akan bocor, dan kehancuran kota Xiaoyue tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, bagaimanapun juga, banyak fusion Dao yang lolos, dan beberapa selamat di tingkat Hedao. Akibatnya, apa yang terjadi di kota Xiaoyue secara alami tidak dapat disembunyikan. 2 kota besar Hedao di kubu yang sama sedang bertempur mati-matian. Salah satu kota Hedao hancur dan kota itu hancur. Setelah beberapa hari bergejolak, masalah ini seharusnya menyebar ke kota Dudu. Itulah sebabnya panggilan ini muncul. Lu Ye segera teringat bahwa Luo Feng pernah berkata sebelumnya bahwa dia memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan seorang wakil penguasa kota-kota Dudu, dan dia seharusnya merujuk pada Jinglei ini. Ketika Yuanxi mendengar ini, dia menunjukkan sikap malas, apa maksudku, jangan pedulikan itu. Dia telah mengantisipasi adegan ini sebelum memutuskan untuk menyerang Luo Feng dan Kakaro, jadi itu sama sekali tidak mengejutkan. Yudi tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, tetapi kota Dudu mengatakan bahwa jika kita tidak dapat mencapai lokasi itu dalam waktu yang ditentukan, kita akan diperlakukan sebagai pemberontak. Yuanxi segera mencibir, hanya seorang wakil penguasa kota, nadanya lebih keras dari langit, mari kita lihat apakah dia memiliki kemampuan ini. Jika itu adalah seorang penguasa kota biasa, dia pasti akan ketakutan dan pasti akan mengikuti instruksi Jinglei, tetapi Yuanxi bukanlah orang biasa.
Belum lagi wakil penguasa kota Jinglei, bahkan penguasa kota Souzhou tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Dia sedikit tidak sopan. Melihatnya sekarang, Jinglei mungkin tidak tahu asal-usulnya, kalau tidak mungkin dia bersikap begitu suka memerintah. Yuanxi berbalik dan pergi tanpa menanggapi masalah ini dengan serius. Lu Ye dan Yudi saling memandang, merasa tidak berdaya. Selanjutnya, wakil penguasa kota Jinglei mengeluarkan 3 ultimatum ke kota Yuanxi satu demi satu, setiap kali dengan nada yang lebih keras. Sulit bagi Yudi untuk mengganggu Yuanxi, jadi dia hanya bisa memberitahu Lu Ye. Namun, keduanya menemukan bahwa Yuanxi benar. Wakil penguasa kota itu sangat keras, tetapi tampaknya dia tidak memiliki hak untuk membuat kota Yuanxi memberontak. Jika dia benar-benar memiliki hak, dia tidak akan begitu kejam dan kejam. Kota Yuanxi terus mengembara di padang salju. Dengan karakteristik khususnya sendiri, tempat ini seringkali dapat menarik mata iri para pengintai rahasia. Namun, begitu terjadi konfrontasi, para pengintai itu pada dasarnya akan berakhir dengan tragedi. Setelah setiap pertempuran, kota Yuanxi mendapatkan sesuatu, dan Lu Ye juga mendapatkan sesuatu. Dia semakin merasa bahwa padang salju ini adalah tempat yang baik. Jika situasinya terus seperti ini, dia harus mengumpulkan cukup banyak koin Xingyuan untuk ditukar dengan harta karun. Namun, jika Anda berjalan terlalu banyak di malam hari, Anda akhirnya akan bertemu hantu. Sekitar 2 bulan setelah kota Yuanxi memasuki padang salju, kota Yuanxi mengambang dengan lancar, dan 5 sosok tiba-tiba keluar dari kedua sisi. Peringatan Yudi segera berbunyi. Yuanxi bahkan lebih tegas, lari, lari. Pada saat ini, 5 kota Hedao dapat dikirim untuk menyergap, yang setidaknya berada di level Huang, atau 2 atau lebih kota Hedao bergabung. Berdasarkan latar belakang Yuan Shikeng saat ini, sebenarnya tidak ada cara untuk menyerang musuh secara langsung. Dalam situasi seperti itu, wajar saja jika hal terbaik yang harus dilakukan adalah lari terlebih dahulu. Bahkan Yuanxi tidak berani keluar untuk menemui musuh sesuka hati. Dia berjuang keras, tetapi terlalu berat baginya untuk bertarung 1 lawan 5. Formasi pelindung kota diaktifkan secara ekstrim, menahan serangan ganas dari 5 musuh Hedao. Lu Ye juga bergabung dengan formasi dan mencoba yang terbaik untuk memberikan kekuatannya sendiri. Untuk pertama kalinya, kota Yuanxi mengalami ketidakberdayaan diserang. Karena kota Hedao tidak dapat terbang lebih cepat dari para biksu, mereka hanya dapat menahannya secara pasif dan tidak dapat menyingkirkan musuh. Untungnya, kota Yuanxi sekarang telah mencapai level Hong. Meskipun tidak banyak anggota di kota itu, formasi pelindungnya cukup kuat. Pengejaran itu berlangsung selama setengah hari, yang membuat Yuanxi geram, karena dia jarang merasa begitu dirugikan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Musuh seharusnya juga menyadari keanehan kota Yuanxi, karena dalam keadaan normal, formasi pelindung kota Hedao sebesar ini tidak akan terlalu kuat. Tidak butuh waktu lama bagi kelima pasukan Hedao untuk bekerja sama untuk menerobosnya. Namun pada kenyataannya, mereka menyerang selama setengah hari, tetapi efeknya tidak besar. Kelima Hedao akhirnya mundur. Di aula utama istana penguasa kota, Yuanxi menjadi marah dan menghancurkan dekorasi di aula menjadi berantakan. Lu Ye berdiri di samping dan menonton. Penguasa kota sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia tidak ingin mendapat masalah. Setelah melampiaskan amarahnya, Yuanxi duduk dan menatap Lu Ye, Tuan Dadu, apakah Anda tahu orang lain yang dapat Anda coba untuk menangkan? Biarkan mereka semua datang. Kota kita sekarang dalam keadaan baik. Masa depan cerah, dan saya pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Lu Ye berpikir sejenak, dia benar-benar mengenal sekelompok orang Hedao yang semuanya berasal dari Banlan, tetapi sekarang kecuali bertemu dengan seorang Yudi, yang lainnya tidak tahu di mana mereka berada, apalagi hidup atau mati mereka. Bahkan jika mereka ingin. Saya tidak tahu di mana mencarinya. Itu adalah keberuntungan untuk bersatu kembali dengan Yudi, karena Yudi kebetulan melihatnya ketika dia bertarung sampai mati di medan perang. Tampaknya serangan sebelumnya di kota tersebut membuat Yuanxi menyadari kekurangan tenaga kerja yang serius di tingkat Hedao di kota tersebut, jadi dia muncul dengan ide ini. Dan saat ini, di antara 3 Hedao di kota tersebut, selain Yuanxi sendiri, Yudai dan Huan Qing dibawa ke sini oleh Lu Ye. Tuan, sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan Hedao. Bukankah sebelumnya ada orang Hedao yang datang untuk mencari perlindungan? Jika tidak berhasil, terima saja beberapa dari mereka. Lu Ye membujuk. Yuanxi segera melambaikan tangannya setelah mendengar kata-kata itu tidak mungkin. Saya tidak tahu latar belakang orang itu. Sangat berisiko untuk menerimanya dengan gegabah. Jika tidak ada yang lain, saya akan keluar untuk berperang di kota dan mereka akan tinggal di kota. Jika itu terjadi, itu akan merugikan Hedaosu. Meskipun ada Yudi baru saja dipromosikan ke Hedao belum lama ini. Dia dianggap berada di dasar Hedao dan mungkin tidak dapat mengalahkan yang lain. Dalam analisis terakhir, Yudi masih belum cukup kuat. Jika Yudi cukup kuat, maka tidak akan ada terlalu banyak kekhawatiran. Tidak ada yang bisa saya lakukan dengan posisi saya yang rendah ini. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak dapat membantu dalam masalah ini. Hei, ini sulit bagimu. Yuanxi juga tahu bahwa Lu Ye tidak mungkin memiliki jaringan kontak yang begitu besar, jadi dia hanya bertanya dengan santai dan memerintahkan, aku ingin pergi ke alam Hehe. Aku akan memberitahu kalian untuk kembali dan bekerja sama dengan Xiao Di untuk melindungi kota A yang baik. Lu Ye mengangguk, iya. Tanpa teknik rahasia yang diberkati oleh Fata Morgana, Yuanxi tidak akan dapat memasuki dunia persatuan saat ini, tetapi dengan teknik rahasia yang diberkati oleh Fata Morgana, itu berbeda. Selama dia berhati-hati, pada dasarnya tidak akan ada masalah besar. Yuanxi memasuki Heheji, mungkin karena dia ingin menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja di tingkat Hedao, dan Lu Ye juga memiliki beberapa harapan.
Penguasa kota sangat marah sehingga dia pergi begitu dia mengatakannya. Yudi mengendalikan kota Hedao, menemukan lokasi tersembunyi, dan mengaktifkan teknik rahasia Fata Morgana, menyamarkan seluruh kota Hedao sebagai meteorit, dan menunggu dengan tenang. Penyamaran semacam ini tidak sempurna, tetapi selama jaraknya tidak terlalu dekat, tidak mungkin untuk mendeteksi petunjuknya. Cuacanya tenang dan kotanya damai. Tiba-tiba, suara Yudi terdengar di telinga Lu Ye, kakak Ye. Lu Ye, yang sedang berlatih keras, perlahan membuka matanya, ada apa? Sepertinya ada sesuatu di luar. Lihatlah, Lu Ye sedikit mengernyit, berjalan keluar dari rumah besar, dan tiba di puncak menara tinggi di kota itu. Dia bahkan tidak perlu mencarinya, tetapi dia melihat kelainan yang ditemukan Yu Dai. Di suatu arah, ada cahaya biru tua yang berkedip-kedip. Jaraknya terlalu jauh, dan Lu Ye tidak dapat melihat identitas sebenarnya dari cahaya itu. Kakak Ye, apa ini? Tanya Yudi. Lu Ye merasa bahwa dia telah bertanya pada orang yang salah, dalam hal pengetahuannya tentang dunia batin, dia tidak lebih baik dari Yudi. Saudara Fan, kata Lu Ye melalui suaranya, kemarilah. Jika berbicara tentang pengetahuan, di antara para kultivator di kota, selain Yuan Xi, tidak lain adalah Fan Yu. Dalam hal ini, saya khawatir Huan Qing pun tidak dapat menandinginya karena dia telah hidup cukup lama dan telah melihat cukup banyak. Fan Mo menanggapi panggilan itu dan mendarat di sebelah Lu Ye, apa perintah dari ketua? Lu Ye mengangkat tangannya dan menunjuk, lihat ke sana. Fan Mi melihat ke samping, dan sekilas, dia tiba-tiba mendesah pelan. Setelah melihatnya sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jika saya membacanya dengan benar, itu seharusnya adalah teratai es bulan fantasi yang akan segera matang. Harta karun, tanya Lu Ye. Bisa dibilang begitu, tetapi teratai es bulan fantasi itu sendiri tidak terlalu berharga. Hanya ketika sudah matang, ia akan melahirkan bayi teratai, yang merupakan harta karun yang langka. Lian Sai, Lu Ye mendengarkan dengan bingung. Ia bukanlah makhluk hidup maupun benda mati. Ia adalah makhluk yang sangat aneh dan tidak berguna bagi para biksu itu sendiri. Akan tetapi, jika ditempatkan di kolam Dao, ia dapat meningkatkan produksi ikan Dao secara signifikan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.